Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan pada hari Sabtu 13 April 2024. Yang malam ini kita akan belajar tentang materi konseling ya Bapak Ibu, dan temanya adalah efek orang tua bermasalah terhadap perilaku anak. Nah, ini sungguh menarik ya Bapak Ibu untuk kita pelajari materi ini. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Dedi Kurniawan MTH. Baik, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, maka kita akan membukanya dengan doa pembukaan terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ibu Heni. Dipersilakan Ibu Heni. Iya, Bapak Ibu yang terkasih, selamat malam buat Indonesia, selamat pagi buat Amerika dan Kanada ya, selamat sore buat Jerman. Bapak Ibu mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pelajaran jam 21 WIB waktu Indonesia. Kami mau mengikuti mengenai pelajaran pastoral konseling ya Bapak. Bapak, di tengah-tengah kami, hamba-Mu telah ada Pendeta Dedi Kurniawan yang akan menjadi dosen kami malam hari ini, Tuhan, yang mengajarkan kepada kami materi pengajaran ini. Bapak, mampukan kami sebagai murid-murid-Mu, Tuhan, untuk bisa menangkap pelajaran ini. Penting buat pribadi kami, penting buat pelayanan kami, Tuhan. Dan mampukan Bapak setiap orang yang ada di live streaming juga untuk bisa fokus mengikuti pelajaran ini. Bapak Surgawi, hamba percaya berkat-Mu juga mengalir atas Ibu Aling yang akan menjadi moderator kami, dan juga Bapak seluruh perangkat kami, internet kami, dan listrik kami dapat berfungsi dengan baik Tuhan, agar pengajaran ini boleh lancar. Bapak, kami memohon pertolongan Roh Kudus untuk menguasai, mengendalikan ke seluruh keberadaan yang ada di Zoom ini maupun yang ada di udara. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Ibu Heni untuk doa pembukaannya bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran kita, maka saya akan terlebih dahulu menampilkan profil dari narasumber kami. Salam semua, kembali lagi di Sema Adonai. Dan kali ini kita akan memperkenalkan pembicara kita, yakni Pendeta Dedi Kurniawan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Beliau sudah menikah dengan istri bernama Junita S. Sos dan memiliki 2 orang anak, yaitu Christopher Hosea Eugene, 25 tahun, dan Aiko Lodita Eugenia, 18 tahun. Pendidikan: S1 Fakultas Ekonomi Manajemen UPIDA pada tahun 1996, S2 Magister of Art STT Bethel Luwe pada tahun 2013, S2 Magister Teologi STT Bethel Luwe pada tahun 2015, S2 Magister Pendidikan pada tahun 2017 di Institut Kristen Borneo Balikpapan, S3 Teologia pada tahun 2018, Institut Kristen Borneo Balikpapan, Bethel Biblical Counseling Academy pada tahun 2022. Pelayan: Ketua Cahaya Kasih Ministry Wakil Gembala GBI Persatuan BSD pada tahun 2020. Mentor Gembala-Gembala Cabang pada tahun 2021 hingga sekarang. Gembala Jemaat GBI Ekousia Agape Karawaci Benton Johnson UPH Karawaci. Pekerjaan: beliau bekerja sebagai dosen tetap di Institut Kristen Borneo Balikpapan. Beliau juga menjadi dosen tamu di STT Tabha Batam dan juga dosen tamu di STT Labs Bekasi, serta menjadi pengajar di Cahaya Kasih Ministry. Baik, Bapak Ibu, tadi sekilas adalah profil dari narasumber kami, yaitu Pak Pendeta Dedi Kurniawan. Baik, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran, maka saya akan menyapa terlebih dahulu
narasumber kami. Shalom, selamat malam Pak Dedi. Ya, selamat malam Ibu Aling dan juga semua Ibu Heni dan juga Bapak Ibu Saudara semua yang hadir di dalam Zoom pada malam hari ini, dan juga buat Bapak Ibu yang menyaksikan lewat YouTube. Selamat malam, Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada malam hari ini. Amin. Bagaimana Pak kabarnya? Semoga selalu sehat dan luar biasa ya Pak. Amin. Ya, puji Tuhan, baik. Tuhan Yesus baik, Bu. Terima kasih. Ya, amin. Baik Pak, untuk mempersingkat waktu, maka saya mempersilahkan kepada Pak Dedi untuk melanjutkan paparan materi ya. Silakan Pak. Ya, baik. Nanti dibantu PowerPoint-nya ya Bu ya. Kebetulan saya buka laptop saya, ada trouble sedikit, jadi saya pakai handphone. Baik, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan bahas sekaligus juga belajar bersama-sama serial pastoral counseling malam hari ini. Nah, pembahasan kita malam hari ini adalah kita akan sama-sama belajar yaitu tentang efek daripada orang tua bermasalah terhadap perilaku anak. Bapak Ibu, yang namanya kenakalan anak remaja hari-hari ini itu semakin meningkat ya Bapak Ibu ya. Kebetulan saya ada di dunia pendidikan, saya juga bisa melihat kasus-kasus yang terjadi. Kemudian juga bukan cuma sekedar itu, saya juga ada di salah satu organisasi atau lembaga, di mana lembaga ini adalah bersama dengan Kak Seto ya Bapak Ibu ya, memperhatikan di dalam dunia pendidikan, juga berkaitan dengan bagaimana kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi berkaitan dengan kehidupan anak-anak, mulai dari anak-anak remaja sampai dengan anak-anak yang bisa dikatakan ya memasuki usia-usia dewasa ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kalau kita bisa melihat tingkat kenakalan anak-anak remaja itu mulai dari SMP, SMA itu semakin hari memang kita bisa melihat terjadi grafik yang meningkat Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma itu, kekerasan orang tua terhadap anak juga meningkat. Kemudian juga anak-anak yang broken home, kemudian juga anak-anak yang kehidupannya serba bebas begitu ya, karena posisi orang tua yang begitu lemah, sehingga kita bisa melihat bahwa timbul berbagai macam dinamika masalah yang terjadi di dalam kehidupan itu. Dan tidak sedikit juga Bapak Ibu Saudara, ini juga terjadi di dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristen ya. Jadi memang bukan berarti setelah menjadi Kristen kita menjadi keluarga yang hebat. Setelah kita membangun rumah tangga di dalam iman Kristen, bukan berarti semuanya serba beres, serba baik. Tidak. Justru banyak sekali anak-anak yang menjadi anak-anak broken home itu juga dari kalangan mereka yang berlatar belakang Kristen, Bapak Ibu Saudara ya. Karena kita juga seiring melihat perkembangan yang terjadi, bahwa pernikahan di dalam rumah tangga Kristen juga semakin hari semakin meningkat. Nah, ini yang menjadi satu warning buat kita, bahwa ternyata orang tua bermasalah di dalam pernikahan, anak-anak sudah paling tentu bisa menjadi korban. Dampaknya itu anak-anak yang harus menanggung semua akibat daripada perceraian daripada orang tua itu. Nah, hari ini kita tidak terlalu berpanjang lebar untuk membuka pembahasan kita malam hari ini, tapi kita lihat langsung kepada slide berikut ini ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya, silakan. Operator bisa bantu ya. Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan ayat firman Tuhan berikut ini. Ayat firman Tuhan berikut ini mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya, Amsal 22 ayat 6. Bapak Ibu, ini ayat untuk orang tua. Pesan bagi orang tua adalah supaya orang tua menjalankan perannya, tugas tanggung jawabnya di hadapan Tuhan untuk mendidik anak-anak muda kita menurut jalan yang pantas, yang layak, ya, perhatian yang baik, ya, cara mengajar yang baik. Nah, tentunya juga ada kebenaran yang harus disampaikan bagi anak-anak kita. Ingat dalam Ulangan pasal yang ke-6 dan seterusnya, ayat-ayat yang tertulis di dalam pasal Ulangan 6 ayat 4 itu adalah yang harus selalu kita ingat. Bahwa anak-anak kita tidak hanya dari sisi knowledge, ya, kemampuan dia berpikir, kemudian dia belajar di dalam pengetahuan pendidikan di sekolah, tetapi juga yang harus dibentuk adalah baik itu attitude maupun juga masalah spiritualnya. Nah, jadi kalau orang tua, saudara, hanya menyerahkan anaknya, mendidik anaknya dari sisi knowledge saja, itu kurang, itu belum cukup. Karena anak-anak kita harus dididik di dalam itu tadi, takut akan Tuhan, dididik di dalam kebenaran. Supaya apa? Supaya dia bisa terbentuk karakternya menjadi satu karakter yang seperti yang Tuhan mau, karakter yang baik,
anak-anak yang patuh, hormat, mengasihi orang tuanya, dan juga anak-anak yang takut akan Tuhan, memberikan penghormatan kepada Tuhan, dan juga mau hidup di dalam tuntunan Tuhan. Nah, yang seperti ini adalah bagian daripada tugas tanggung jawab orang tua yang tidak boleh dilalaikan. Jadi tugas orang tua bukan hanya memberikan fasilitas, memberikan menyediakan begitu ya segala kebutuhan si anak, bukan sekedar itu, tetapi ada kebutuhan yang jauh yang lebih penting, yaitu masalah spiritual yang harus diperhatikan. Nah, kalau ketika anak mendapatkan pendidikan spiritual dari orang tuanya, sudah barang tentu orang tuanya harus juga menghidupi kebenaran di dalam hidupnya. Orang tuanya harus orang tua yang sudah di dalam Tuhan, yang betul-betul artinya memahami apa dasar dalam membangun rumah tangga, tujuannya apa. Nah, itu yang harus dimiliki oleh para orang tua, supaya orang tua tadi tidak lepas tangan di dalam mendidik anak-anaknya, begitu. Ada orang tua hanya memberikan fasilitas segala macam apa yang dia membutuhkan, dia mau kursus ini, kursus itu, dan seterusnya, orang tua bisa bayar, tetapi orang tua tidak memperhatikan anaknya. Nah, ini pola pembiaran yang salah sebenarnya Bapak Ibu ya. Makanya kalau kita bisa melihat apa yang terjadi hari-hari ini, ada begitu banyak orang di dalam anak-anak muda khususnya di dalam keluarga, satu keluarga gitu tidak dekat dengan orang tuanya. Bahkan lebih dekat dengan orang yang ada di luar, misalkan pendetanya, misalkan kakak rohaninya ada di luar. Tapi puji Tuhan, kalau dia punya kedekatan dengan orang yang tepat begitu ya. Nah, kalau dia tidak punya kedekatan dengan orang tua maupun juga dengan kakak rohani, juga dengan pendetanya atau gembalanya, segala. Nah, ini yang sangat mengkhawatirkan kita. Nah, oleh sebab itu, kita harus selalu ingat, kita ini semua orang tua yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mendidik anak-anak kita. Maka jangan lupa, kita harus mendidik anak kita sesuai, sepatutnya, dengan cara-cara mendidik anak yang baik dan benar di mata Tuhan. Ya, karena kita dipercayakan Tuhan untuk memiliki anak itu untuk apa? Untuk memberikan satu generasi, ya, generasi berikutnya, generasi yang takut akan Tuhan. Karena kalau kita bisa melihat konsep di dalam rumah tangga, membangun pernikahan itu adalah seperti itu. Melahirkan anak-anak keturunan ilahi ya. Oke, berikutnya. Slide yang berikutnya yang kedua. Nah, beberapa tipe orang tua nih Bapak Ibu Saudara. Yang pertama disebut dengan over emotional parent, ya. Nah, orang tua yang sering marah-marah ya Bapak Ibu ya, gampang sekali sedih, sedikit-sedikit sedih. Kemudian orang tua tersebut sedang dalam keadaan depresi. Ya, ini adalah tipe yang pertama. Efek daripada orang tua yang bermasalah. Contohnya apa, Saudara? Misalkan begini. Sebenarnya sebelum saya berikan contohnya Bapak Ibu Saudara ya, over emotional parent itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah ketika si orang tua ini pada masa kecilnya atau inner child-nya Bapak Ibu ya, punya pengalaman yang tidak baik ketika dia mendapatkan didikan daripada orang tua sebelumnya atau kakek atau opa omahnya Saudara ya. Sehingga ketika dia dididik dengan cara yang seperti itu, akhirnya tanpa sengaja itu terbentuk model cara mendidik anak yang ia juga dapatkan dari orang tuanya. Maka ketika dia mendapatkan itu tanpa sadar, model pendidikan yang seperti itu dari papahnya yang sering marah-marah begitu ya, yang selalu memaki kalau ada kesalahan kepada anaknya begitu, akhirnya terbentuk dalam dirinya. Tanpa sadar ketika dia menikah, dia membangun rumah tangga dan dia punya anak, akhirnya pola yang sama dia turunkan kepada anaknya seperti itu. Nah, makanya ini yang menyebabkan kenapa kadang-kadang kita bisa melihat ya, anak-anak buruh di sekolah mengalami kesedihan, anak-anak tertutup dan seterusnya. Kenapa? Karena tadi masalah faktor ketidaknyamanan di rumah. Karena ketika selalu ada suatu kesalahan, selalu dimaki-maki, dimarahi ya. Bukan cuma sekedar dibentak-bentak, tetapi lebih daripada itu. Mungkin ada intimidasi, ada tekanan dari orang tua ketika itu tadi. Ya, ketika mungkin ada sesuatu yang tidak nyaman di hati orang tua dengan sikap anak yang misalkan seperti itu. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena dia mendapatkan hal yang seperti itu dulunya itu. Nah, ketika dia besar, dia menikah, itu tidak dibereskan. Ya, dia belum berdamai dengan dirinya sendiri. Sehingga ini akhirnya menular. Ya, cara metode yang dia dapatkan di dalam pendidikan daripada orang tuanya yang dia turunkan kepada anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, over emosional itu bisa tergantung kepada situasi dan keadaan. Situasi dan keadaan yang bagaimana Pak? Misalkan ada seorang tua, bukan seorang tua ya, orang tua lah katakan ya, papa dan mama gitu. Mungkin selama ini baik-baik saja. Tetapi ketika ada problem, ada satu masalah, ya tiba-tiba berubah. Akhirnya berubah. Karakternya berubah. Nah, misalkan kenapa? Misalkan begini. Ada orang tua yang misalkan mungkin papa misalkan ya, papanya baik-baik saja sebenarnya. Sebelum-belumnya. Tapi ketika papahnya mungkin terserang sakit, misalkan terkena stroke seperti itu ya,
kemudian sudah tidak bekerja misalkan, kemudian si orang tua ini, si Papa X ini mengalami depresi. Nah, ketika si Papa X ini mengalami depresi, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Ya, ada satu sikap ketidaksiapan dia untuk menerima keadaan, sehingga akhirnya mengganggu kestabilan emosinya dia. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya dia melampiaskan itu, ya, melampiaskan semua beban yang dia hadapi, keadaan yang tidak bisa dia terima itu, akhirnya kepada anaknya. Ketika anaknya melakukan satu kesalahan misalkan, dan ketika anaknya mungkin dia lihat ada sesuatu sikap yang dia tidak setuju, dia bisa menumpahkan kemarahannya kepada, bukan hanya kepada anak sebenarnya, tetapi juga kepada pasangannya, kepada istri. Nah, itu bisa terjadi. Kenapa? Karena ada satu tekanan-tekanan yang begitu kuat. Kadang-kadang contoh yang kedua, kita tidak hanya berbicara harus sakit dulu, tetapi contoh yang kedua misalkan, ketika terjadi PHK misalkan, di perusahaan, ya seorang suami, ayah begitu misalkan ya, sekian tahun misalkan nggak dapat pekerjaan, mengalami depresi, rasa malu, minder ya, kemudian rasa tidak percaya diri mulai ada di dalam dirinya gitu ya, kemudian di hadapan anak-anaknya seperti kehilangan wibawa begitu. Nah, ini bisa berubah, bisa menjadi orang tua yang akhirnya karena situasi dan keadaan akhirnya menjadi orang yang punya karakter temperamen begitu ya, yang emosi yang berlebihan. Nah, Bapak Ibu, ini kurang lebih gambaran daripada contoh over emotional parent ya, orang tua yang suka meledak-ledak, marahnya itu seperti itu ya, marah-marahnya itu tidak seperti marah yang biasa begitu. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu Saudara, kalau misalkan ada tipe orang tua dengan over emotional parent seperti ini, apa dampaknya terhadap anak? Nah, coba kita lihat ya, slide berikutnya. Yang pertama adalah dampaknya terhadap perilaku anak. Yang pertama, anak menjadi acuh tidak acuh. Ya, anak akhirnya menjadi orang yang bersikap masa bodoh ya, yang kurang lebih ya nggak memiliki care ya begitu ya, nggak memiliki satu kepedulian begitu. Itu yang pertama tuh. Nah, yang kedua adalah anak menjadi penakut. Kenapa? Anak karena terbiasa di dalam satu situasi keadaan yang membuat diri dia dalam satu tekanan, sehingga dalam keadaan serba takut begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, anak menjadi pemberontak. Anak satu kali, kalau kita berbicara soal kesabaran, Bapak Ibu, udah nggak usah ngomong hamba Tuhan, pendeta berhebat apapun juga lah, kesabaran pasti ada batasnya. Kita masih daging, ya, kita nggak munafik. Jangan kita menyebut diri kita ini udah perfect dalam segala hal. Kita pasti punya kekurangan. Dan kalau kita kekurangan itu menjadi sebuah kritik, dan akhirnya kita nggak bisa menerima kekurangan orang lain, sama orang lain dilihat elu juga sama punya kekurangan begitu. Sama juga, kita ini semua manusia yang nggak sempurna, sama-sama punya kekurangan begitu. Ya, kita menginformasikan, memberitahukan, mendoakan, menyampaikan satu nasihat buat orang lain bisa, tetapi bukan sebuah bentuk penghakiman. Nah, pemberontakan ini bisa terjadi karena kehilangan kesabaran dari anak. Kenapa? Sekian waktu ya, dia dalam keadaan terintimidasi, dalam keadaan tertekan oleh perlakuan daripada orang tuanya. Satu kali anak ini bisa meledak satu kali. Makanya nggak usah aneh, kenapa terjadi seorang anak membunuh ayahnya di dalam rumah tangga. Kemudian seorang anak lari tinggalkan rumahnya, kemudian bunuh diri, bisa terjadi seperti itu. Ketika dia merasakan bebannya terlalu berat, dia tidak sanggup, akhirnya apa yang terjadi? Dia pergi ke satu tempat, mencari satu kenyamanan, tapi dia tidak menemukan kenyamanan itu. Dan apa yang terjadi? Akhirnya seperti itu. Namun yang terjadi adalah anak seperti biasa, tanda-tanda pemberontakan dimulai ketika dia melawan orang tuanya. Kemudian dia menunjukkan sikap, menunjukkan kemarahannya. Ketika orang tua marah, dia juga balas dengan kemarahan. Nah, itu satu tanda-tanda anak memiliki sikap pemberontak ya. Kemudian anak menjadi masa bodoh. Apapun yang disampaikan oleh orang tua, dia nggak mau dengar. Dia nggak mau perhatikan ya. Kemudian apa? Tidak pede. Anak menjadi tidak percaya diri. Kenapa? Karena ketika dia tahu papa mamahnya misalkan sering, atau juga salah satunya seringkali memarahi dia, berarti dia menegaskan kepada diri dia sendiri dalam dirinya bahwa saya ini adalah orang yang nggak bisa apa-apa. Bahwa saya ini adalah orang yang serba salah begitu. Tidak dihargai, bukan cuma itu, dianggap saya tidak punya kemampuan. Sehingga anak ini menjadi anak yang tidak pede. Ketika dia ada di komunitas, di dalam pergaulan, anak ini menutup diri, anak ini menjauhi gitu. Nah, coba Bapak Ibu Saudara, pikirkan akibatnya, dampaknya daripada didikan yang salah terhadap anak ya. Kemudian karakter daripada orang tua yang salah ya, dengan efek-efek yang tadi yang kita mulai dengan over emotional parent yang pertama ini. Kemudian anak menjadi stres, ya. Jadi tidak tenang, pikirannya tidak tenang, jam tidurnya mungkin menjadi kurang begitu ya. Kemudian ada satu keceriaan menjadi hilang, menjadi satu beban tekanan yang cukup kuat.
kemudian tidak betah di rumah, lebih nyaman ada di luar rumah. Ya, ketika papahnya pulang, misalkan ya, orang ada di rumah menjemput papahnya. Kalau papahnya, ya contoh papa menjadi papa yang teladan begitu ya, anak selalu rindukan kapan papa pulang, seterusnya ya. Ketika papa pulang, mobilnya mungkin sampai atau motornya sudah kedengeran begitu ya, anak sudah nunggu di depan pintu, kemudian anak menyambut, memberikan salam sama papahnya, kemudian papanya merangkul. Nah, itu suatu situasi keadaan yang tolak belakang. Ini yang baik seperti itu ya. Anak merasa kenyamanan. Tapi kalau anak ya ketika ada di dalam satu rumah tangga atau keluarga dengan orang tua yang seperti ini, over emosional, maka akan menyebabkan anak tidak betah begitu. Nah, dia bisa cari pelarian. Ya. Yang 9 sakit hati dan dendam, sudah pasti akan dendam. Ya, satu kali dia akan dendam. Satu kali mungkin sekarang dia masih anak-anak, tapi satu kali akan berubah kan. Orang tua akan semakin tua, dia akan semakin dewasa. Bisa timbul dendam seperti itu. Dia bisa perlakukan itu orang tuanya. Ketika dia sudah mapan, misalkan dia punya uang, dia berhasil, misalkan begitu ya. Atau mungkin dia berhasil, tidak berhasil begitu, tetapi satu kali akan menjadi satu dendam yang sudah tertumpuk, berakumulasi dari waktu ke waktu begitu terhadap orang tuanya, dan satu kali dia akan melakukan hal yang sama dalam bentuk sebuah balasan. 10 menjadi malas ke sekolah. Yang ke-11 cari kenyamanan di luar rumah sama seperti tadi, namun kenyamanan di luar ini dia cari komunitas. Kalau tadi dia cari seorang diri, menemukan satu tempat yang enak, yang damai, bisa membuat refresh pikirannya dia. Tapi kalau yang sebelah sini adalah dia cari teman, dia cari komunitas. Makanya nggak heran ketika anak di rumah kelihatan baik, tapi di luarnya dia mabok-mabokan, minum, ya, mulai terlibat pencurian di Indomaret, misalkan begitu ya, mulai terlibat pencurian sepeda motor, gitu ya, mungkin sebelum sepeda motor pencurian yang lain, begitu ya, biasa mengkonsumsi rokok, kemudian narkoba dan seterusnya, itu bisa terjadi. Kenapa? Karena situasi itu tadi. Yang 12 adalah menutup diri ya, tidak terbuka anaknya. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu, ya kurang lebih gambarannya daripada efek orang tua bermasalah untuk yang pertama yang disebut dengan over emotional parent. Yang kedua adalah disebut dengan over protective parent ya. Nah, orang tua yang memproteksi anak secara berlebihan itu terjadi karena situasi dalam hubungan mereka yang mungkin antara orang tua dengan anak ataupun hubungan antara suami dan istri. Jadi ini bukan hanya orang tua dengan anak, tapi suami dan istri juga bisa terjadi. Sikap overprotective hanya ditujukan kepada anak saja. Jadi orang tua, suami, istri kepada anak, ya itu. Yang hari ini kita mau bahasnya itu. Tidak mudah bagi orang tua untuk menyadari bahwa sebenarnya dia overprotective terhadap anaknya. Jadi ada orang tua tertentu yang seperti itu Bapak Ibu ya. Terlalu khawatir, terlalu takut ya. Terlalu nggak berani terjadi sesuatu resiko terhadap anaknya. Gitu. Jadi sehingga apa? Sehingga betul-betul diperhatikan banget. Misalkan sejak anak-anak mulai belajar jalan begitu, dia perhatikan banget. Pokoknya nggak akan dia tinggalkan ini anaknya. Pokoknya dia takut, dia khawatir kalau anaknya ditinggalkan, anaknya bisa jatuh begitu ya, bisa terbentur meja, misalkan bisa kejepit pintu, bisa jatuh ke kolam misalkan begitu ya, atau bisa ke jalan begitu ya. Jadi ada kekhawatiran, kecemasan yang berlebihan dengan pandangan-pandangan itu yang negatif yang terjadi. Sehingga apa yang terjadi? Orang tua akhirnya itu tadi ya, berusaha untuk bagaimana anaknya itu tidak terjadi sesuatu. Nah, ini Bapak Ibu ya, akhirnya apa? Kadang-kadang dia mengorbankan waktu istirahatnya. Kalau anaknya istirahat baru dia bisa istirahat. Kalau anaknya tidak bisa istirahat, dia tidak istirahat gitu. Nah, kalau anaknya makan, dia juga sambil bawa makanan sambil dia makan begitu. Jadi seperti itu, dan dia juga nggak percaya ketika anaknya misalkan dididik oleh suster misalkan ya, mungkin juga oleh omahnya misalkan begitu, atau siapapun begitu. Jadi dia kalau overprotective banget gitu. Jadi dia memikirkan sesuatu hal yang negatif di dalam pikirannya terhadap anaknya. Nah, kita lihat slide berikutnya ya. Slide berikutnya. Oke, sebelum slide berikutnya, oke, nggak apa-apa, di sini aja ya. Bapak Ibu begini, contohnya misalkan ya, orang tua yang overprotective adalah orang tua yang sedikit-sedikit anaknya nggak boleh. Misalkan waktu anaknya sudah cukup besar ya, belajar untuk main sepeda, orang tuanya tidak kasih. Nak, saya tidak akan kamu kasih sepeda untuk kamu main. Mama atau papa tidak akan berikan begitu. Kenapa? Papa nggak kasih. Pokoknya papa nggak kasih. Padahal ada satu alasan yang dia tutupi. Yaitu apa? Dia nggak mau anaknya jatuh. Dia nggak mau kaki anaknya lecet. Dia tidak mau kaki anaknya misalkan kena pedal sepeda misalkan seperti itu. Jadi dia jaga banget gitu supaya jangan sampai itu tadi. Kemudian kalau di sekolah ada latihan renang misalkan, orang tuanya akan ikutin terus nih begitu.
takut, udah kepikir macam-macam. Aduh, nanti kalau jatuh di kolam renang, kebentuk kepalanya nanti bagaimana? Bukan cuma itu aja. Aduh, nanti guru cuma sendiri mengawasi anak begitu banyak, nanti anak saya nggak terawasi. Waduh, nanti kalau di kolam renang, kalau anak saya tiba-tiba jalan, dia terpleset, jatuh ke kolam yang dalam, nanti anak saya bakal begini. Akan seperti itu, Bapak Ibu ya. Dan ada beberapa contoh-contoh yang lain. Saya punya sahabat dekat, Bapak Ibu, tinggal di satu komplek yang sama pada waktu itu. Orang Kristen juga, saudara ya. Jemaat yang rajin ibadah. Nah, satu kali Bapak Ibu, dia punya anak laki, semuanya nggak bisa naik motor. Nggak bisa naik motor. Kenapa? Karena dia takut supaya itu tadi, supaya anaknya itu tidak mengalami kecelakaan begitu. Jadi dia lebih rela antar anaknya pergi, itu anaknya sudah kerja. Pergi ya, orang sudah cukup umur nih Bapak Ibu ya, udah cukup umur 55 lebih waktu itu ya. Antar anaknya dari satu tempat di daerah Pondok Kacang itu sampai ke kota, sampai tempat kerja dia. Begitu. Kecuali kalau pulang diizinkan lebih baik naik ojek saja. Nah, sebenarnya kan sama aja. Ketika dia nyuruh anaknya naik ojek, kalau ojeknya nggak benar, anaknya juga bisa celaka begitu. Tetapi akhirnya Bapak Ibu Saudara ya, akhirnya satu kali ya, ketika dia lihat banyak sekali ya, waktu itu pertama banyaknya begal begitu ya, yang begal kendaraan bermotor, kemudian kecelakaan di sepeda motor begitu. Jadi dia semakin tambah takut. Jadi satu kali anaknya nggak boleh naik ojek. Akhirnya apa? Pulang pergi Bapak Ibu. Pagi sore itu dia harus jemput anaknya ke kota Bapak Ibu. Bisa dibayangkan seperti itu. Karena saking overprotective-nya. Akhirnya apa yang terjadi? Anaknya sampai hari ini Bapak Ibu, ini sudah hampir 40 tahun usianya, nggak bisa naik motor tiga-tiganya. Coba Bapak Ibu, lihat yang seperti ini. Ini sebagai salah satu contoh aja. Ya, sebagai satu contoh. Nah, ada yang orang tua yang modelnya seperti itu, akhirnya anak jadi, ya itu tadi, nggak bisa apa-apa ya. Akhirnya juga merepotkan dia. Nah, sekarang kita lihat dampak terhadap perilaku anak ketika orang tua bermasalah menjadi orang yang overprotective. Kita lihat yang pertama. Anak kita menjadi penakut. Ya iya, pasti. Karena dilatih seperti itu. Ya. Yang kedua, anak menjadi tidak mandiri. Ya, bergantung kepada orang lain. Bahkan juga bergantung kepada orang tuanya. Yang ketiga, mudah berbohong. Ya, mudah berbohong. Sebenarnya anak ini punya desakan, dorongan untuk mau belajar. Tetapi akhirnya dia belajar juga, tapi tanpa diketahui oleh orang tuanya. Dan akhirnya karena orang tuanya overprotective, sebenarnya misalkan dia bisa naik motor, karena dia sudah belajar dengan temannya, misalkan seperti itu, namun di depan orang tuanya dia pura-pura nggak bisa naik motor. Begitu. Karena orang tuanya seperti itu. Wah, didoktrin terus. Wah, kamu nggak boleh lo begini lo. Bahaya lo sekarang naik motor lo. Waduh, sekarang baik yang ngebut-ngebut lo sekarang. Sekarang lagi naik motor bener aja, orang naik motor nggak bener. Mobil nggak bener. Nanti kok kamu diserempet, nanti kok kamu ditabrak dari belakang, itu bisa berbahaya. Coba, nanti bisa patah, bahkan bisa lebih fatal lagi. Dan seterusnya seperti itu. Ya. Nah, akhirnya membuat apa? Ya, anak seperti ini, poin 1, 2, 3 nih. Yang keempat, menjadi cemas, ya, ansietas atau anxiety. Artinya apa? Ya, ada gangguan kecemasan atau anxiety disorder, saudara. Ya, ada gangguan kecemasan yang berlebihan kepada si anak ini juga. Kenapa? Karena setiap hari didoktrin merasa takut seperti itu. Nah, akhirnya anak merasa ya tidak nyaman juga. Gitu. Nah, lama-lama anak yang tadinya normal mengalami akhirnya jadi masalah gangguan kecemasan. Bisa muncul seperti itu. Orang tuanya mengalami gangguan, diturunkan lagi kepada anaknya, diwariskan begitu. Nah, akhirnya bisa terjadi seperti itu. Nah, yang berikutnya dikatakan adalah yang keenam, berpotensi menjadi proses atau berpotensi menjadi korban bully. Jadi anak-anak yang seperti ini akhirnya dibully. Ya nggak bisa naik motor, ya masih diantar bapaknya, ya nggak mandiri, ya macam-macam lah seperti itu. Apalagi anak zaman sekarang ya mungkin divideoin, ya sudah gede masih diboncengin papa, ya sudah gede masih dijemput papa. Jadi begitu. Nah akhirnya apa yang terjadi? Anak yang menjadi korban. Ya, ya berikutnya yang ketujuh, beresiko schizophrenia ya, karena tekanan berat yang terjadi, anak bisa akhirnya mengalami schizophrenia. Walaupun kalau dari persentase memang tidak dalam jumlah yang lebih daripada 50%. Namun berpotensi. Artinya bisa muncul tentang itu. Yang mengalami masalah di dalam kejiwaannya dia. Nah, oleh sebab itu, nah ini serius begitu. Kalau ini serius, maka hari ini kita belajar. Jangan jadi orang tua yang punya efek bermasalah di dalam hal overprotective. Menasihati anak kita, memberikan satu pesan penting buat anak kita itu baik, penting. Tetapi jangan sampai akhirnya kebablasan. Begitu ya, yang ini kita harus ikutin, apalagi anak laki-laki. Masa anak laki-laki nggak bisa naik motor, masa anak laki-laki tidak dididik punya mental yang kuat begitu ya. Biasa ada orang tua laki-laki yang mengatakan jatuh baru berdarah kecil jauh dari perut dan seterusnya. Dulu waktu zaman-zaman 10 tahun ke yang lalu yang sudah lewatin ya, saya sering kali dengar begitu, ada orang tua
Kenapa? Nggak apa-apa, ayo bangun, bangun, jangan nangis. Baru kaki berdarah doang, jauh dari perut, baru berdarah begitu doang. Ayo, ayo, ayo. Anaknya diberikan kekuatan, disupport begitu. Anak laki biasa, ya. Tapi ini beda begitu. Tapi sebenarnya overprotective parent itu bukan hanya kepada anak laki, kepada anak perempuan juga begitu. Ya sama ya. Anak laki dan anak perempuan sama diperlakukan seperti itu kepada orang yang orang tuanya bermasalah di dalam overprotective. Yang kedelapan, kehilangan kemampuan dan skill. Ya nggak bisa Bapak Ibu. Ya akhirnya apa? Anak ini nggak bisa apa-apa begitu. Mungkin hanya dalam bidang-bidang pelajaran dia bisa. Tetapi dalam interaksi sosial juga anak ini menjadi anak yang bimbang, yang ragu ya. Karena anak yang merasa sedikit minder begitu. Nah ini permasalahan yang dihadapi pada efek daripada orang tua yang bermasalah di yang kedua. Tipe yang ketiga sekarang, efek orang tua yang bermasalah. Kita lihat. Yang disebut dengan childish parent atau childish ya, atau kekanak-kanakan ya. Nah orang tua yang memang kekanak-kanakan itu sering kita jumpai ya. Atau maaf, kalau anaknya rebutan misalkan, dia tidak mau mengalah. Jadi orang tua dan anak seperti bersaing. Lihat nih Bapak Ibu. Orang tua makan es krim sama-sama dengan anak misalkan. Itu bisa jadi rebutan. Sebenarnya kesannya seperti meledek gitu. Orang tua meledek anaknya gitu. Tetapi sebenarnya tidak. Bisa seperti akhirnya nggak mau ngalah begitu sama anak. Nah ada orang tua yang kelakuannya modelnya seperti itu. Gaya-gayanya, tingkah laku, perilakunya juga kekanak-kanakan. Kenapa bisa seperti itu Bapak Ibu? Sekali lagi ya Bapak Ibu, efek orang tua bermasalah disebabkan karena masa lalu yang tidak dibereskan. Oleh sebab itu, saya beberapa kali juga bilang ke Bapak Ibu Saudara, efek orang terluka adalah dia senang untuk melukai orang lain. Dia tanpa sadar, otaknya memerintah dia untuk melakukan hal yang sama kepada orang lain. Jadi sama nih Bapak Ibu ya, kurang lebih ketika kita di dalam pelajaran pastoral konseling, apa yang terjadi itu akibat bukan secara mendadak sebenarnya, tidak selalu yang mendadak, walaupun ada presentase seperti itu mendadak karena situasi keadaan yang muncul secara tiba-tiba itu bisa mengubah orang ya, tetapi juga ada akar masalahnya bisa terjadi. Kenapa? Karena ada di faktor di masa lalunya seperti itu. Nah jadi kita belajar nih Bapak Ibu, kenapa pemulihan itu terjadi ya, kenapa itu menjadi manusia baru secara roh Bapak Ibu ya, artinya meninggalkan kehidupan yang daging menjadi manusia roh, itu juga harus ada pemberesan di dalam pribadi kita. Nah, bagaimana ketika kita diperlakukan ataukah kita punya masa lalu yang pahit misalkan ya, pernah disakiti, pernah direcehkan, kemudian pernah punya orang tua kandung yang jahat, yang galak seperti itu. Kemudian bahkan juga pernah punya orang tua tiri begitu dan diperlakukan tidak adil, ya dikasari, bahkan mengalami siksaan fisik begitu. Itu tidak mudah untuk dilupakan begitu. Sehingga akhirnya apa? Nah, itu tadi bermasalah di kemudian hari. Makanya pastoral konseling hadir untuk seperti itu. Orang mau jago teologi bagaimanapun juga, mau merasa dirinya hebat di dalam teologi. Kalau masa lalunya nggak dibereskan, Bapak Ibu, ya Bapak Ibu bisa melihat perilakunya, kepribadiannya bisa lihat. Di dalam kehidupan kita bersosialisasi, Bapak Ibu, bukan titel yang dilihat, bukan cara pandang kita berteologi yang dilihat, tetapi apa? Sikap dan perilaku kita. Bagaimana dia memperlakukan orang lain daripada sikapnya dia. Ini yang membuat ketika orang bergaul, orang mencari kenyamanan, adalah saling respect, saling menghormati. Tetapi ketika orang bergaul, merasa orang teraniaya, merasa orang akhirnya dianggap sesuatu yang tidak ada harganya, tetapi dianggap lebih rendah daripada dirinya dia, kemudian dianggap dia lebih baik daripada orang lain, Bapak Ibu, orang akan menghindar, akan menjauh. Begitu. Nah ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, masa lalu. Ya. Oleh sebab itu kita tidak hidup di masa lalu, kita hidup di masa sekarang. Masa sekarang adalah masa perubahan kita. Untuk kita ke depan semakin baik ketika kita sudah dipulihkan. Makanya selalu bilang, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, hal-hal yang negatif, yang dulu pernah kita lakukan, setelah kita menjadi manusia baru hari ini, jangan itu menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya kita bangkitkan kembali. Ya kalau itu kita bangkitkan kembali, kita kembali mundur ke beberapa puluh tahun yang lalu. Kalau kasus saya, Bapak Ibu tahu ya, di YouTube saya katakan kehidupan saya masa lalu seperti apa. Kalau saya kehidupan lalu dari keluarga yang broken home, anak yang tinggal oleh papa sejak usia 5 tahun, adik saya 1 bulan, kemudian hidup di dalam peran orang tua tunggal, kehilangan figur, fatherless dari bapak, seperti apa kehidupannya? Itu jauh berbeda Bapak Ibu. Ketika akhirnya saya memutuskan, saya bertobat, ketika saya menyatakan bertobat, saya sungguh-sungguh bertobat, menyesali kehidupan yang lama, kemudian saya ingin menjadi satu pribadi yang baru, berjuang dengan keinginan itu terus setiap hari, berjuang, saya ingin berubah, dan ternyata itu terjadi perubahan dalam diri saya. Coba saudara lihat, ada satu kerinduan saya untuk melayani Tuhan, dorongan yang begitu kuat, sehingga akhirnya saya nggak bisa bertahan
dan saya memutuskan untuk saya menyerahkan hidup saya buat Tuhan, saya masuk sekolah teologi. Coba saudara lihat seperti itu. Kalau saya masih kehidupan yang lama, Bapak Ibu, ya, saya kembali ke tahun 2010, tahun masa-masa awal saya bertobat sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Walaupun saya bertobat terima Tuhan dari tahun 90, tetapi itu 90 sampai 2010 itu adalah kamuflase, itu biasa adalah menutupi kekurangan saya. Saya bermain sandiwara di sana. Tetapi yang sesungguhnya adalah di tahun 2011 itu menjadi tonggak perubahan di dalam kehidupan saya sampai dengan hari. Dan saya tidak mau mundur ke tahun 2010, bahkan juga ke tahun 78, ketika saya usia 5 tahun. Saya tidak mau seperti itu. Saya harus menjadi satu pribadi yang sekarang saya melihat ada banyak orang yang harus mengalami pemulihan. Banyak keluarga-keluarga yang harusnya Bapak Ibu membangun kehidupan rumah tangganya dengan baik, dengan seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan, yang diharapkan oleh Tuhan, membangun rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan diberkati, mendidik anak-anak takut akan Tuhan, menjadi keluarga ilahi yang melayani dan menyembah Tuhan. Dan oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, makanya saya bilang, ketika saya menjadi orang tua yang dulu punya kehidupan yang sama seperti ini, Bapak Ibu, yang dulu, yang mungkin kalau saya tidak pulihkan, saya bisa salah satu dari 9 yang akan kita bahas ini, saya mungkin akan melakukan hal yang sama terhadap anak saya. Tapi ketika saya mengerti dan hidup saya dipulihkan, saya tahu betul apa yang harus saya jalankan. Tentunya saya bukan orang tua yang super, yang hebat. Saya tidak mungkin, ya, semua yang saya kerjakan itu sempurna di dalam keluarga. Saya juga punya kekurangan. Namun setiap kekurangan itu saya sadar untuk saya apa? Untuk saya perbaiki, untuk saya pelajari. Dan oleh sebab itu, itulah kenapa sebabnya family menjadi satu fokus yang sangat penting di dalam juga status kita sebagai anak-anak Allah, ya, di dalam keluarga-keluarga Kristen, supaya itu tadi lewat keluarga kita nama Tuhan dipermuliakan, ya, dan kita keluarga ini semua melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan orang tua dengan efek-efek bermasalah seperti ini itu harus mengalami satu perubahan dan pemulihan yang kedepannya mengalami perubahan yang lebih baik. Jadi orang tua yang kanak-kanakan tuh modelnya seperti itu, Bapak Ibu, ya, tidak pernah serius juga, selalu bercanda, ya. Kalau anaknya tanya apa, selalu dijawabnya dengan cara-cara yang enggak ada manfaatnya, begitu. Ya, kalau manggil anak juga begitu, ya. Mohon maaf Bapak Ibu, ada kata-kata yang bisa kenal di masyarakat dikata dengan bahasa-bahasa serengean, begitu, ya. Bahasa-bahasa norak, bahasa-bahasa yang konyol, begitu, ya. Dijawab kepada anak seperti itu, makanya nggak ada kewibawaan, ya, orang tua di mata anak. Nah, sekarang kita lihat dampak perilakunya dari orang tua yang childish atau kekanak-kanakan terhadap perilaku anaknya seperti apa. Coba kita lihat. Kita lihat yang pertama, saudara, ya. Yang pertama adalah anak menjadi tidak hormat kepada orang tua. Ya jelaslah gimana mau hormat. Orang tua tidak ada wibawahnya. Begitu. Misalkan bicara soal es krim aja berebut sama anak. Begitu. Apa sih masalahnya susahnya es krim? Anak diberikan es krim untuk dia nikmati, kita beli sendiri. Ya, di mixware ribut akhirnya orang tua sama anak, begitu. Orang jadi menontonnya dia, begitu. Ini anak orang tua sama anak ributan masalah es, begitu, ya. Kan bikin malu, begitu. Nah, yang kedua, anak kehilangan figur keteladanan yang baik. Ya, orang tua dan kanak-kanakan tidak bisa menjadi teladan yang baik. Yang ketiga, orang tua gagal menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Ya, jelas. Ya, kehilangan powernya, kehilangan cara mendidik anak yang tepat, yang baik, dan benar. Yang keempat, mewariskan karakter yang sama terhadap anaknya. Lihat, anaknya nanti akan sama seperti dia. Ya, like father, like son, itu dibilang gitu. Buah nggak jauh dari pohonnya. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Itu ada istilah yang seperti itu. Ya sama, ini bisa terjadi kepada anak-anak yang sekarang dia didik. Ya, dia gagal menjadi ayah yang baik dan gagal untuk bertanggung jawab kepada Tuhan. Yang kelima, anak menjadi labil dalam emosi. Ya, emosinya jadi labil, begitu, ya. Emosinya yang nggak tentu, begitu. Nah, itu dia, ya. Yang keenam, anak menjadi malu dan tertekan. Ya, malulah punya orang tua seperti itu, begitu. Yang ketujuh, anak menjadi tidak bisa mandiri, ya. Yang kedelapan, tidak peduli kepada orang lain. Efek daripada orang tua yang seperti ini yang akan dialami oleh anak, ya. Tidak romantis kelak saat dewasa. Ya, lihat, bercanda Bapak Ibu, ya. Kelakuan anak-anak itu bukan membangun romantisme, ya. Yang ke-10, mengelak dari kesalahan, selalu menghindar, tertutup, anak menjadi bohong. Yang 11, sulit berkomitmen, ya, nggak punya pendirian. Yang ke-12, sering marah-marah tanpa kejelasan, begitu. Ya, kadang-kadang orang nilai ini anak stres apa nih? Ini anak kok begitu? Ini anak aneh, ya. Nah, itu dia. Kenapa? Nah, efeknya daripada orang tua yang seperti itu. Ya, cepat aja nih Bapak Ibu, makan masih ada beberapa poin kan. Yang keempat disebut dengan alcoholic parent, ya. Jadi kita tahu nih,
Alcoholic parent itu adalah orang tua yang suka mabok, suka minum-minum di depan anak-anaknya. Nah, dikatakan banyak penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dari ayah kandung alkoholik sering menunjukkan gangguan keterampilan kognitif, masalah kegangguan di dalam pola pikirnya dia, ya, di dalam cara dia berpikir, dan lebih cenderung menjadi hiperaktif, ya, jadi sangat nakal, dan dibandingkan anak-anak dari orang tua biologis non-alkohol, saudara. Lihat Bapak Ibu, terjadi satu perbedaan. Karena anak-anak melihat satu situasi keadaan di dalam rumah tangganya, di mana ayah menjadi figur yang tidak menjadi figur ayah yang baik. Tidak bisa memberikan keteladanan, tidak ada kewibawaan di sana. Dan itu menimbulkan, membangkitkan sebenarnya otomatis ya Bapak Ibu ya, menimbulkan trauma kepada anak-anak sebenarnya. Anak-anak takut ya ketika papanya mabok, takutnya papanya marah-marah, dan marah-marahnya itu akhirnya bisa saja ya, misalkan banting barang-barang begitu ya. Kemudian misalkan memukul anak, menghukum anak dengan cara-cara yang tidak pantas begitu ya. Jadi anak bisa ketakutan seperti itu. Bahkan bukan sekedar anak, tetapi orang tua dalam hal ini istri juga sama, juga akan seperti itu, akan punya rasa ketakutan yang kuat. Karena itu tadi, suami kalau sudah mabuk misalkan, waduh, bahaya nih, macam-macam nih begitu. Ada kekhawatiran juga dari istri misalkan ketika suami dengan suka mabuknya gitu ya. Kadang-kadang misalkan pulang tengah malam begitu ya, istri nggak bisa tidur istirahat dengan baik karena ya nggak tentu pulangnya, nggak bisa dipastiin kapan begitu. Atau kadang-kadang mabuk di rumah begitu ya. Nah, istri khawatir gitu dengan kesehatan daripada si suami. Jadi setiap suami mabuk gitu diperingatin nggak bisa. Kadang-kadang bukan hanya cacian makian, tapi kadang-kadang mungkin bisa saja dalam bentuk tindakan pemukulan terhadap istri begitu ya. Karena masalah itu tadi, keterikatan dengan alkohol. Jadi saudara lihat, kita bisa membayangkan, kita bisa memfantasikan ya, misalkan ada di dalam satu situasi keluarga yang seperti ini, betapa amat sangat tidak nyamannya ketika hadir di dalam satu keluarga di mana imam atau orang tua atau ayah ya, itu seperti itu perilakunya. Nah, ini sangat-sangat tidak pantas dan sangat-sangat tidak baik efeknya terhadap setiap anggota keluarga. Bahkan juga kepada si orang tersebut, ya, si papa tersebut, si pria, si suami tersebut begitu. Efeknya sangat tidak baik buat dia. Nah, kenapa bisa seperti ini Bapak Ibu? Ya bisa terjadi karena itu tadi. Bisa terjadi masa lalu orang tuanya adalah orang tua yang punya pola asuh permisif, masa bodoh, ya cuek, ya membiarkan anaknya minum-minum, nggak apa-apa, anak laki belajar gitu ya. Ada orang tua yang modelnya salah begitu juga. Biar dia cobain nih rokok nih kayak begini, minum tuh kayak begini. Gitu. Nah, akhirnya beberapa orang tua baru sadar, oh ternyata dia menjurumuskan anaknya begitu. Akhirnya anaknya menjadi senang, oh merokok enak ya begitu ya. Ya sekarang di depan dia tidak merokok, tetapi mungkin di belakangnya kan orang tua tidak bisa awasi anak 24 jam begitu. Nah akhirnya apa? Di belakang sembunyi-sembunyi merokok di luar gitu ya. Makanya ketika di sekolah dipanggil anak orang tuanya, kenapa anaknya kedapatan merokok di WC? Kaget orang tua, kok bisa begitu? Ya selidik-selidik dia ingat, oh iya dulu saya pernah sodorin anak saya untuk suruh merokok begitu. Suruh coba minuman seperti itu ya. Nah ini saya nggak setuju dengan hal demikian. Saya nggak tahu pemikiran Bapak Ibu Saudara ya, khususnya mungkin Bapak Ibu yang tinggal di luar negeri begitu. Tetapi kalau menurut saya Bapak Ibu, kalau saya nih, kita kan timur dan barat beda. Tapi kan Bapak Ibu juga orang timur ya, bukan orang barat begitu ya. Nah kalau kita sebagai orang timur tentunya kalau saya nggak setuju. Nggak ada nih anak saya yang laki yang gede juga saya suruh ini kok sini kok kamu minum bir. Kenapa? Pertama saya bir aja nggak pernah saya minum. Saya nggak pernah minum bir nih Bapak Ibu. Pernah cobain begitu pahit, tapi saya tidak kebiasa untuk minum bir. Wine apalagi, nggak pernah saya minum-minum seperti itu. Ya, nggak pernah. Apalagi rokok. Narkoba apalagi, nggak pernah. Dan saya selalu bercerita kepada anak saya jauh daripada itu. Ya, paru-paru saya bersih dari asap rokok. Bibir saya nggak pernah menyentuh rokok, walaupun 1-2 kali dulu saya pernah coba apa rasanya rokok, dan ternyata nggak enak. Begitu. Mulai dari kaum, sampai rokok pertama kali yang saya coba, itu adalah jarum D waktu itu. Saya coba, zaman dulu ada di rokok jarum D. Saya coba sekali, udah nggak enak. Dan dari situ saya nggak pernah merokok lagi. Sejak SD pun, sampai SMA, sampai kuliah lagi nggak pernah merokok begitu. Ya, kecuali berantem. Kalau dulu berantem tuh sering banget. Ya, udah banyak kasus lah. Ya, pokoknya polsek mana itu sering kali saya selalu kaitan dengan itu. Berantem dengan sekolah-sekolah lain. Ya, tawuran. Ya, karena saya senang seperti itu. Karena saya melihat bahwa orang itu adalah yang harus saya lampiaskan kemarahan saya karena kebencian saya dengan papa. Jadi saya suka berkelahi. Oke, berikutnya. Slide berikutnya. Ya, dampaknya terhadap perilaku anak, saya nggak usah jelaskan ya, saya ingin aja ke Bapak Ibu ya, karena waktu. Meniru perilaku ayahnya, jadi menurunkan. Kemudian rentan depresi.
anak ya, karena tadi ketakutan yang sangat muncul di dalam keluarga, mungkin dalam sekian waktu, kemudian muncul lagi, bapaknya minum lagi dalam 1 minggu misalkan 3-4 kali, nah itu akan menimbulkan depresi pada anak. Kurang paham norma sosial ya, nggak bisa anak bersosialisasi nih, ada kekhawatiran, ketakutan begitu ya, ketakutan apa, oh dia orang suka minum apa enggak nih, oh orang yang ini nanti bagaimana nih gitu ya, ada pemikiran ke sana ya, kemudian dia menjadi anak yang memang tidak bisa berinteraksi di komunitasnya atau di sosial masyarakat itu dengan normal, dengan baik ya, karena ada tekanan-tekanan dan juga ada ketakutan, pemikiran-pemikiran yang salah. Kemudian rentan anak itu dibully. Kemudian apalagi menjadi pemarah. Kemudian tidak dapat fokus atau konsentrasi. Kemudian menjadi boros ya. Kemudian menjadi pergaulan bebas. Kemudian anak menjadi minder. Anak kehilangan figur orang tua yang baik. Nah, sama aja, ada orang tua, ada ayah tapi perannya tidak maksimal. Ya, kehilangan figur ayah juga di sana. Jadi kehilangan figur ayah tidak harus lewat perceraian. Tapi juga bisa terjadi karena itu orang tuanya atau ayahnya tidak maksimal menjadi ayah yang baik. Berikutnya, apalagi efek orang tua bermasalah. Yang berikutnya disebut dengan seductive parent ya, adalah orang tua yang suka merayu, memanipulasi dan memperalat anak hanya untuk kepentingan dan kepuasan orang tua. Anak jadi objek orang tua. Kamu mintain duit sama om, ya, bilang kamu buat kuliah ya, bilang kamu buat beli ini, buat beli itu ya. Orang tua yang nyuruh tuh. Bahkan sampai kepada perjodohan. Kamu kalau menikah harus dengan orang yang kaya ya. Kalau kamu nggak kaya, menikah dengan orang kaya, nanti kamu hidup susah, mama, papa nanti mau kamu kasih makan apa? Nanti papa mau tinggal di mana, mama mau tinggal di mana, begitu. Jadi anak dijadikan objek untuk dimanfaatkan bagi orang tua. Nah, seperti itu tuh. Sorry Bapak Ibu ya, minta maaf, seductive parent itu mentalnya sama seperti mental pengemis. Kalau kita bisa melihat hari-hari ini Bapak Ibu ya, saya pernah sampaikan hak berbasis anak ya, bagaimana perlindungan undang-undang anak terhadap itu tadi, yang berbasis hak asasi anak begitu. Nah, apa yang terjadi nih Bapak Ibu Saudara? Nah, orang tua yang modelnya seperti itu adalah dia memanfaatkan begitu. Apalagi ada om tante yang kaya begitu. Anak ini dipaksa nih, kalau anak yang minta kan pasti dikasih nih. Begitu. Jadi anak diajak untuk, kalau bahasa Betawi, bahasa saya disebut dengan ceramitan. Gitu. Jadi anak diajarin untuk itu. Kamu minta ini ya, minta itu ya. Kalau mau naik kelas, dia minta ini ya, minta uang berseragam. Ini selalu minta begitu. Jadi bayangkan nih Bapak Saudara, orang tua akhirnya mendidik anak punya mental-mental seperti itu. Punya mental yang akhirnya suka minta-minta. Om bagi dong om, tante bagi dong, seperti itu. Kenapa kok bisa begitu? Ya kita lihat, kita selidiki. Ini bisa terjadi karena faktor daripada didikan orang tua di rumah. Begitu. Walaupun kesannya berpikir, oh yang saya minta kan cuma omnya sama tantenya. Yang saya minta kan sama siapa? Adik papahnya begitu. Kan nggak minta sama orang lain. Sama aja Bapak Ibu. Tanpa sadar kita sudah mendidik anak kita seperti itu. Akhirnya. Ya jangan suka memanfaatkan. Apalagi mohon maaf nih Bapak Ibu ya. Ada orang tua berpikir kalau saya punya anak perempuan, ini adalah aset. Kalau saya punya anak perempuan, maka kesempatan saya untuk saya bisa menikmati masa depan yang waduh bagus gitu. Nih, Bapak Ibu, saya pernah ngomong dan saya pernah minta maaf pada waktu itu, mungkin omongan saya agak kasar, tapi bukan di grup Sema Adonai. Saya satu kali sudah khotbah sampaikan ya tentang masalah seductive parent, yaitu supaya orang tua jangan materialistis. Jangan mengukur kekayaan duniawi, apapun fasilitas daripada seseorang, ya, itu menjadi sebuah faktor kenyamanan yang utama yang bisa dirasakan oleh anak, yang juga dirasakan oleh orang tua. Sehingga kenapa? Banyak orang tua yang mata duitan. Akhirnya apa? Menjodohkan anak. Walaupun anak tidak suka misalkan gitu, anak punya pilihan sendiri, namun dipaksa oleh orang tuanya, kamu harus menikah dengan dia. Kalau kamu sayang papa mama, kamu harus menikah. Seperti itu. Nah akhirnya apa? Dia diharapkan bahwa derajatnya dia akan naik nih, menjadi orang kaya, jadi menantu orang kaya begitu. Di mata masyarakat dia akan menaik level, dia akan dihormati begitu. Sehingga akhirnya apa? Anaknya dijadikannya objek. Dan saya bilang pada waktu itu, jangan jual anak-anak kita begitu, hanya untuk kepuasan kita, hanya untuk konsep atau pola pikir kita atau mindset kita yang salah gitu. Jangan jadikan itu. Dan munculnya dari sejak sekarang ini kita jadi orang tua, mari kita didik anak-anak kita dengan cara didik yang benar. Jangan anak-anak kita diajarin punya mental pengemis, mental minta-minta. Ajak anak kita untuk belajar mandiri. Dulu ada lagu, ya bangun tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Tapi sebelum mandi, sebelum gosok gigi ngapain? Bersihkan dulu tempat tidurnya, rapikan dulu tempat tidurnya. Itu anak diajar untuk mandiri. Harusnya seperti itu. Ya malu dong kalau kita sebagai, misalkan nih, saya ngomong kita di komunitas yang sama. Saya nggak ngomong di komunitas yang di luar, tapi komunitas yang kita. Saya malu kalau orang tua modelnya seperti ini. Saya malu kalau ada anak-anak yang katanya anak-anak Tuhan, anak-anak raja di atas segala raja, tapi mentalnya mental yang seperti ini. Begitu.
Ya, mari Bapak Ibu kita belajar. Orang tua bermasalah pasti berpotensi melahirkan anak-anak yang kelak juga akan bermasalah. Sekarang kita lihat dampak terhadap perilaku anak dari orang tua yang model seperti ini. Kita lihat yang pertama, anak mempunyai konsep diri yang buruk tentang dirinya, ya, karena merasa tidak dicintai, gitu. Ya, karena dia hanya dijadikan objek. Yang berikutnya, merasa seperti objek karena digunakan sebagai aksesoris orang tuanya, dijadikan sebuah alat, dijadikan sebuah boneka begitu. Anak merasa Anak merasa dihargai hanya atas apa yang ia lakukan. Ketika misalkan maksud dan tujuannya tercapai, dapat duit dari om, anaknya tidak dapat apa-apa yang masuk ke kantong orang tuanya, maka dihargai. Kamu memang anak mama yang hebat. Kamu anak papa yang luar biasa. Kamu nurut orang tua. Kamu anak yang baik. Selalu dipuji-puji dengan seperti itu. Di doktrin dan doktrin yang salah. Ya. Bahkan bukan sebagai apa ada dirinya. Gitu. Jadi ada anak yang seperti adanya harusnya diperlakukan seperti itu tidak dilakukan. Ya. Kemudian anak tumbuh menjadi pribadi dengan percaya diri yang rendah. Kupang, minder itu ada pada anak tersebut. Kemudian memahami bahwa tampilan jauh lebih penting dari apa yang dirasakan. Iya jelas, penampilan, performa yang utama begitu. Ada orang tua yang tidak mau kelihatan miskin begitu. Lantas caranya seperti apa? Yaitu ya memanfaatkan anaknya. Apa yang terjadi? Sulit mengenali emosi dalam dirinya, ya saudara ya. Kemudian tak pernah merasa cukup baik untuk dirinya dan orang lain. Nah itu daripada dampak perilaku terhadap yang orang tua yang seductive parent. Kita lihat berikutnya. Kita cepat saja Bapak Ibu Saudara. Yang berikut disebut dengan rejecting parent ya. Apa itu? Orang tua yang mempunyai latar belakang tertolak. Orang tua seperti ini banyak sekali Bapak Ibu ya. Kenapa sih katakan banyak? Ya karena itu tadi, pengalaman di masa lalu menjadi anak yang tertolak itu bisa terjadi. Kenapa? Misalkan Bapak Ibu. Saya selalu katakan, di dalam kalangan komunitas Tionghoa, ya, karena saya bicara dari komunitas kami, misalkan seperti itu, ada beberapa orang berpikiran, ketika dulu punya anak satu, anak yang pertama itu hidupnya dalam keadaan susah. Tapi ketika punya anak yang kedua, itu ekonominya mulai naik, mulai mapan. Akhirnya dari bekerja, sukses, buka usaha, waduh, semakin diberkati, semakin luas, dan akhirnya maju. Nah, waktu maju, dia mengatakan bahwa ini anak yang kedua ini bawa hoki luar biasa. Sekarang hidup kami tadinya susah, kontrak juga rumah bocor, bangunannya juga dari bilik, misalkan, lantainya dari tanah, kami makan juga susah sekali waktu itu, waktu punya anak pertama, waktu cicinya lahir gitu. Tapi waktu dedeknya lahir, kami ini semua betul-betul menikmati apa yang disebut dengan kenyamanan. Kami hidup di dalam kelimpahan, kami hidup di dalam, waduh, suasana yang enak begitu, punya mobil, punya rumah bagus begitu, punya rumah kontrakan, banyak hal lah disebutin satu persatu. Saudara tahu apa yang terjadi? Anak pertama ini akan menjadi anak tertolak. Begitu. Kenapa? Karena kita membedakan bahwa anak yang satu itu istimewa, anak yang satu tidak istimewa. Nah, satu kali dua-dua anak ini akan kawin, akan menikah begitu. Nah, waktu menikah, dia membangun rumah tangga. Anak yang pertama ini akan terus terngiang di dalam dirinya bahwa orang tuanya lebih memuji si adiknya, lebih menganggap adiknya lebih hebat daripada dirinya. Sehingga apa? Tidak ada percaya diri kepada si anak ini. Anak ini merasa tertolak. Dia merasa bahwa kok dia diasingkan, kok dia merasa seperti dia dibedakan, seperti itu. Apa yang terjadi? Timbul kesedihan di dalam dirinya dia. Nah, kesedihan yang berkepanjangan, berakumulasi dari luka hati, luka batin, saudara akhirnya mengalami apa? Itu tadi. Di dalam banyak hal perubahan perilaku ke dalam dirinya dia. Dia akan banyak mengalami gangguan-gangguan di dalam dirinya dia. Entah itu gangguan kepribadian, mungkin sampai fatal pada gangguan mental. Nah, ini bisa terjadi karena apa? Sumbernya karena orang tua. Begitu. Yang satu anaknya tinggi, pintar, berprestasi, yang satu pendek, agak hitam. Wah, orang tuanya kalau kecil panggil hitam begini. Kalau yang satu tidak pernah dipanggil dengan fisiknya seperti itu. Nah, orang tua kau dengar baik nih, ya, kau dengar baik. Siapapun anakmu, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 11 misalkan, ya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya, dia tetap adalah anakmu. Dia tetap adalah anak yang istimewa. Kau tetap hargai, kau tetap tidak boleh beda-bedakan. Jangan pernah berharap setiap anak itu ada yang bawa hoki, ada yang bawa sial. Semua anak itu bawa hoki, punya berkat sendiri. Nah, tinggal kepada kitanya nih, bagaimana kita menjadikan anak-anak kita sebelas-sebelasnya itu bukan menjadi kaya di dalam kenyamanan dunia, tetapi kaya di dalam kebaikan, kaya di dalam, yang saya ajarkan dulu kalau prinsip saya adalah kaya dulu di dalam pengenangan dia akan Tuhan. Baru hidupnya dia akan diberkati Tuhan. Dia nanti bisa mencapai kesuksesan demi kesuksesan. Dan dia juga bisa menikmati berkat-berkat jasmani. Nah, selalu saya bilang, Bapak Ibu Saudara, mari Bapak Ibu, ketika kita punya anak nih, nggak usah lihat begitu, yang pendek, yang cebol, yang gendut, yang kurus, yang ceking, yang kribo, yang lurus rambutnya, jangan seperti itu, ya.
Itu kurang lebih gambarannya. Jadi anak yang tertolak akan menjadi orang tua yang tertolak dan akan melahirkan anak-anak yang tertolak. Sekarang kita lihat dampak terhadap perilaku anak daripada rejecting parent. Dampaknya terhadap perilaku anak melukai anak-anak sejak kecil. Ya, anak akan menyendiri, merenung, akan merasa sedih ketika dia ditolak oleh orang tuanya yang melahirkan dia, yang mendidik dia, yang memberi dia makan. Saudara, yuk kita renungkan, yuk kita berfantasi, kita merenungkan seperti foto ketika anak sedang menyendiri. Karena ketika seharusnya orang yang menyayangi dia, tetapi akhirnya mendiskriminasikan dia, membuli dia, menjauhkan dia. Bukan arti menjauhkan itu berarti meninggalkan dia, tidak. Tetapi di dalam hal rasa perhatian, dia dijauhkan seperti itu. Apa yang terjadi dengan anak ini? Dan itu adalah anak kandung kita. Sadarkah kita hari ini kita menjadi penyebab dari sebab akibat yang terjadi? Ya, itu. Oke. Tanpa menghakimi, mari kita introspeksi bersama-sama. Yang pertama, melukai hati anaknya kembali. Yang kedua, cepat tersinggung ini anak, ya. Sensi banget, ya. Yang ketiga, sinis, skeptis terhadap orang lain, ya. Itu tadi, nggak senang lihat orang lain, ya. Nanti gede-gedenya ketika tetangga punya mobilnya lebih bagus daripada dia benciin di tetangga. Dia nggak senang nih sama tetangga. Tetangga itu bisa difitnah. Dia nggak bisa tegur sapa dengan tetangga itu. Kenapa? Karena dimulai dari itu. Rasa sinis, skeptis lihat orang lain. Apalagi orang lain lebih sukses daripada kita. Dalam dunia pelayanan begitu. Banyak pendeta-pendeta yang modelnya juga kayak begini. Nggak senang lihat teman pendetanya lebih maju daripada dirinya dia. Akhirnya apa? Dia berbagai macam cara. Dia nggak tegur sapa. Dia nggak mau dekat. Dia fitnah. Dia jelek-jelekan dan seterusnya. Kenapa? Karena terbangun rasa itu dari sejak kecil. Sinis, nggak mau disaingin. Begitu. Merasa orang lain lebih hebat daripada diri, dia nggak bisa terima. Nah, begitu tuh. Ada Bapak Ibu ya, jangan artinya hamba-hamba Tuhan itu kebal. Saya sih kalau ngomong apa adanya aja. To the point, saya bukan tipe orang yang tertutup. Saya mau tipe yang terbuka. Karena ketika pelajaran di pastoral counseling, itu nggak ada pelajaran-pelajaran yang memanipulasi dengan kata-kata yang menutup-nutupi begitu, yang nggak open. Saudara, ketika kita masuk di pelajaran pastoral counseling, semuanya harus open, harus terbuka. Tertusuk tidak tertusuk kita, Bapak Ibu, itu adalah urusan Tuhan buat kita. Ya sama ketika firman Tuhan diberitakan, dia menusuk kepada si pembicara dan juga menusuk kepada si pendengar. Dua-duanya sama-sama menusuk. Dan itu berbicara tentang proses bagaimana Tuhan sama-sama menghendaki satu perubahan yang baik atas si pembicara dengan si pendengar. Yang keempat, anak akan memiliki sifat sombong, kasar, perkataan menyakiti, ya. Kata-katanya ketus. Oh, menyakitin orang banget begitu. Tajam banget mulutnya. Makanya ketika dia dewasa, dia tinggalkan orang. Gak suka dengan dia. Kenapa? Mulutnya jahat begitu ya. Mulutnya tuh betul-betul kalau udah ngomong, waduh, nggak enak. Orang nggak membalas memang, tapi orang akan hindari dia, akan menjauhi dia, dan tidak mau kenal dengan dia. Makanya akan kembali menyendiri ini orang. Nggak akan bisa punya komunitas. Dia nggak akan bisa diterima di komunitas. Karena apa? Karena itu tadi. Yang ketujuh, pendendam. Akan balas satu kali. Dendam. Saya dulu begitu. Ya, saya dulu begitu, pendendam. Kemudian memberontak. Yes. Ya, sama. Saya juga begitu. Kemudian agresif. Ya, agresif. Suka itu tadi. Bawaannya panas, emosi. Ya, pengen nyerang orang, pengen pukul orang aja begitu. Tapi tidak dia juga harus agresif. Bisa juga kadang-kadang anak menjadi minder begitu ya. Jadi takut lihat orang, ya senang menyendiri begitu, senang ngumpet ini anak ya. Seperti orang tuanya mungkin dia ini karena karakter introvert, bukan karena introvert begitu. Nih karena perilaku lu sebagai orang tua begitu. Yang 10 suka cari perhatian ya, caper ya, karena dia pengen, karena di rumahnya dia tidak diperhatikan, dia pengen cari perhatian orang lain. Sorry to say Bapak Ibu, kenapa banyak anak-anak perempuan akhirnya menjual dirinya? Karena kehilangan figur orang tua yang tidak bisa memberikan perhatian kepada dia. Ketika dia mendapatkan perhatian kurang dari papa misalkan, dia akan cari laki-laki lain di luar. Ketika dia mendapatkan laki-laki lain yang di luar, perhatian sama dia, pada akhirnya bisa saja si laki-laki ini memperdaya dia. Akhirnya apa yang terjadi? Nah itu tadi Bapak Ibu ya, nggak usah heran hari ini banyak orang terjerumus ya, wanita-wanita muda hari-hari ini Bapak Ibu ya. Saya pernah tahu Bapak Ibu, saya pernah gaul. Saya kan banyak bergaul di luar ya, di lapangan walaupun saya hamba Tuhan. Dalam dunia konseling juga begitu. Nah, banyak anak-anak muda kita yang terjerumus sekarang open BO, Bapak Ibu. Istilahnya dalam micet ya. Banyak mereka yang bisa open BO begitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ternyata mereka punya akar masalah. Mereka kehilangan figur orang tua yang mengasihi dia, menyayangi dia. Akhirnya dia cari perhatian di luar. Nah, ketika dia mendapatkan perhatian di luar, dia ketemu dengan laki-laki dan seterusnya, akhirnya apa? Dikomersilkan, menjual dirinya hanya demi uang. Awalnya mungkin rasa takut, rasa nggak enak. Tapi lama-lama jadi satu kenyamanan. Nah, ini yang mengerikan ini Bapak Ibu ya. Nah, ini mesti kita hati-hati, mesti kita bisa bersama-sama menjaga, menyampaikan fakta yang terjadi dengan kita belajar. Untuk kita sama-sama berjuang, untuk kita menjaga generasi kita, anak-anak kita, ya anak-anak sahabat kita, anak-anak muda di gereja kita. Begitu. Ya, supaya mereka tidak terjerumus kepada hal-hal yang demikian. Karena tadinya cuma ingin cari perhatian, akhirnya terjerumus. Sama yang laki-laki juga begitu.
Jadi Bapak Ibu, masalah gay itu bukan hanya dan lesbian itu hanya berbicara soal kelainan, ya, kelainan dari faktor gen atau kromosom atau apalah gitu ya. Bukan sekedar itu, tetapi lebih daripada situasi keadaan yang juga bisa membuat dia terpaksa menjadi seperti itu. Yang 11 tidak mandiri, 12 nakal, 13 memberontak, 14 malas, yang ke-15 tidak percaya diri. Ya, lanjutkan waktu nih, Bapak Ibu ya. Yang berikutnya adalah disebut dengan over conscientious parent ya. Jenis orang tua yang sangat teliti, segala sesuatu harus berjalan sesuai keinginannya. Orang tua semacam ini tidak bisa melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, tidak terlalu perfeksionis ya, pengennya perfeksionis. Nah, orang tua yang dimaksud di dalam hal ini adalah orang tua yang punya ambisi liar gitu ya. Gila hormat ya, tidak bijak. Kenapa saya katakan demikian? Nah, ini jelas nih Bapak Ibu. Orang tua menuntut anak kita mengerjakan segala sesuatu dengan kesempurnaan seperti yang ada di dalam pikirannya dia. Ketika anak-anak tidak menjalankan instruksi, keinginannya dia untuk mendapatkan kesempurnaan seperti yang diharapkan, maka apa yang terjadi? Orang tua bisa memberikan sanksi berlebihan terhadap anak. Orang tua akan paksa anak terus untuk menjadi sempurna seperti ukuran atau kriteria yang diharapkan. Misalkan di dalam studi, di dalam sekolah, dia pengen semua anak mata pelajarannya itu semua adalah misalkan 10, minimal misalkan 9 seperti itu. Tapi lihat, ada anak-anak yang harus kita ketahui, tidak semua anak-anak yang harus bisa disamakan. Kita punya anak dari rahim yang sama aja, 1, 2, 3, 4 aja, belum tentu itu harus sama, begitu. Pasti ada perbedaannya, begitu. Nah, tapi orang tua yang pengen perfect, anaknya itu perfect semua, itu juga karena kenapa saya sebut dia hormat? Karena anaknya tidak boleh kalah di dalam persaingan. Sehingga dia memaksa anaknya bagaimanapun juga caranya untuk menang daripada anak-anak yang lain. Padahal anaknya nggak punya kapasitas yang seperti itu. Anak-anaknya nggak bisa, dari sisi IQ juga mungkin ya IQ-nya sedikit di bawah daripada anak-anak yang lain. Dan juga mungkin daya tangkapnya juga tidak seperti anak-anak yang lain. Tetapi harus dipaksakan seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Anak tekanan batin Bapak Ibu, ngadepin orang tua yang modelnya kayak begini. Begitu. Anak nggak nyaman, waktu belajar ada ketakutan tuh. Wah, orang tuanya pikir, wah kamu nggak bisa-bisa. Bukan nggak bisa sebenarnya, karena cara mendidiknya salah. Misalkan anak dengan cara berpikir dan menangkap sesuatu agak sedikit lambat, kan ada triknya. Ada caranya bagaimana pelan-pelan dia bisa mengerti. Contoh, orang tua sekarang. Diajarin anak-anak sekarang nanya sama mamanya. Ma, nanyain matematika seperti ini. Anaknya kan nggak tahu. Namanya dia tanya. Karena dia nggak tahu, dia tanya mamanya. Mamanya tahu. Mamanya S1 misalkan. Udah pernah belajar tentang matematika, dia jurusan bukan S2, tetapi A2, biologi misalkan begitu. Kan matematika dia dapat, harus bagus itu matematikanya. Fisika bagus, kimia bagus misalkan. Nah, anaknya nanya nih pelajaran matematika. Mamanya tahu, kecil matematika SD mah. Ya, akhirnya dikasih tahu sama mamanya. Nah, ukuran mamanya, ini pelajaran kan kecil. Tapi buat ukuran anaknya ini berat. Makanya dia tanya. Tapi apa yang terjadi? Orang tua paksakan marah-marah, bentak-bentak, gebrak meja, sampai siram guyur anak pakai air misalkan begitu karena nggak ngerti-ngerti. Mana yang bodoh sebenarnya? Ambisi liar ini disebut. Memaksakan keinginannya dia untuk anak cepat mengerti. Ya nggak bisa, nah, lu udah belajar. Dia kan belum belajar. Begitu. Nah, ketika dia belum belajar, ya sama. Ada orang nggak belajar teologi ya. Kita belajar teologi ya. Kadang kita yang belajar teologi ini ada beberapa orang seperti hakim, seperti polisi, hebat dia, seperti orang yang menghakimi. Wah, nggak bisa teologi nih, gitu. Dia nggak belajar, bos. Jangan dihakimi, jangan dimaki-maki, jangan dimarahin. Jangan dikritik habis-habisan. Panggil dia, ajarin dong, kan lu yang belajar, dia nggak belajar. Ya jelas, karena dia nggak belajar, lu sampein, lu kasih tahu, begitu, supaya dia bisa tahu. Ya syukur-syukur ketika dia tertarik, ketika diajarin, dia sekolah teologi juga, begitu. Jadi jangan kita paksakan gitu dengan ambisi-ambisi kita yang liar, berharap orang juga harus sama seperti kita. Ada manajer-manajer seperti itu. Pendeta-pendeta pun ada yang modelnya kayak begini. Makanya full time berhenti terus begitu. Kenapa? Wah gila nih orang nih katanya nih, pengen perfect banget nih begitu. Gue dituntut seperti ini itu. Setiap hari mau berangkat kerja, akhirnya karyawan stres, utamanya stres. Kenapa? Karena putanya atasan yang modelnya kayak begini. Nah ini baru atasan. Kalau orang tua bagaimana? Anak ketika dia punya orang tua yang modelnya kayak begini, ya akhirnya nggak itu tadi ya. Anak kita menjadi anak yang pemulung loh. Anak kita menjadi anak yang pemalu, takut, nggak di sekolah interaksi sosialnya itu nggak bagus, begitu ya, tertekan sekali. Nah itu dia dampaknya. Sekarang kita lihat. Dampaknya adalah
terhadap perilaku anak. Anak menjadi tertekan, hilang keceriaan pada diri anak, selalu takut disalahkan. Anak menjadi tidak kreatif, tidak dapat menghargai diri sendiri. Kadang-kadang, aku anak siapa sih? Dia bertanya, mama, papa, Tuhan, benar gak sih aku anak mama, anak papa? Dia bisa tanya seperti itu. Ya, jadi memang sistemnya nih, sistem orang tua seperti ini nih, seperti zaman company ya, seperti Romusa Jepang begitu mendidik anaknya. Kalau istilah saya nih Bapak Ibu ya. Kemudian takut berkompetisi secara sehat. Anak kita akan selalu kalah di dalam sekolah, ya begitu. Karena dia takut. Takut kenapa? Karena hukumannya dari orang tua. Anak menjadi pesimis, tidak optimis tentang masa depan, tidak optimis tentang kemajuan yang akan dia bisa capai. Kemudian 8, membangkitkan kebencian pada orang tua. Yang ke-9, menarik diri dari pergaulan. Yang 10, menjadi malas. 11, takut berterus terang pada orang tua. Lanjut berikutnya, slide berikutnya. Divorce parent, orang tua mengalami perceraian yang dirugikan adalah anaknya. Kita harus memperjuangkan anaknya, Bapak Ibu ya. Kita harus memperjuangkan anaknya. Pak, berarti orang tuanya ditinggalkan? Enggak begitu. Artinya anaknya kita juga harus perjuangkan. Jangan dibiarkan. Ada banyak sekarang orang konseling hanya yang diperhatikan adalah orang tuanya. Tapi anaknya bagaimana? Anaknya tidak dibiarkan tuh, tidak dikonseling. Anaknya tuh apa ya namanya ya Bapak Ibu ya, enggak dipikirkan tuh. Pokoknya setelah ikut salah satu, entah papa, entah mama, ya udah selesai konselingnya. Dan ketika misalkan harus terjadi perceraian juga, konselingnya juga selesai. Padahal enggak gitu. Harusnya konseling itu continue. Kenapa? Karena ada anak. Begitu. Anak akan mengalami degradasi mental yang pertama. Yang kedua, tekanan psikologis yang kuat. Itu bebannya berat terhadap anak. Anak juga akan mengalami sikap rasa malu ya. Karena orang tuanya tidak lengkap. Kadang-kadang suami-suami, ya, orang istri-istri, merasa egois. Gue ceraiin lu, gampang, perempuan banyak, jangan sok tahu lu udah kurang ajar lu sama gue, waduh macam-macam ngomongnya ya, merasa dirinya seperti itu, ya hebat begitu ya. Dia pikir ketika dia misalkan bercerai dengan si wanita yang pertama, istrinya ini, dia pikir dengan wanita kedua nggak ada masalah nih, akan fun, lebih bagus, lebih beres, padahal nggak ada masalah lagi, nggak akan pernah ada beresnya, namanya hidup di dalam dunia ini, begitu, nggak akan ada masalahnya, pasti akan ada masalah-masalah lagi, begitu. Nah, kapan mau bercerai lagi? Ya terus saja kawin cerai kayak bapak saya begitu. Nah, ini kan nggak harus seperti itu ya. Oke, saya nggak panjang di sini. Ya, lanjut. Dampak terhadap anak perilaku orang tua yang bercerai. Anak menjadi pendiam, menjadi agresif ya. Anak menjadi agresif itu ya suka menyakiti anak-anak yang lain begitu. Sama seperti saya lah pokoknya. Ya, saya nggak bisa perpanjang. Ini masa kecil saya seperti di sini. Tidak percaya diri, kemudian pesimis terhadap cinta, ya, nggak percaya kepada orang bahwa orang itu sayang, mama kita baik sama kita, nggak percaya. Marah terhadap dunia, ya, menolak keadaan dunia. Kenapa saya harus dilahirkan di dunia ini? Kenapa dunia itu membenci saya? Kenapa orang sekitar saya itu selalu tidak respect sama saya? Ada selalu begitu. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di sekitar lingkungan kehidupannya dia. Yang ke-6, prestasi belajar menurun. 7, resiko depresi. Ke-8, berpotensi tidak ingin menikah. Karena ketika dia melihat, oh kalau menikah begini, papa mama selalu begini. Kadang-kadang mama menangis di kamar. Saya lihat matanya mama biru. Saya lihat mama berdarah, gigi mama patah, tulang pipi mama retak. Saya kata begitu. Saya nggak akan pernah menikah. Waktu dia lihat papa kok begitu kejam ya. Seperti itukah laki-laki? Anak-anak perempuan akan benci kepada laki-laki. Makanya bisa muncul lesbian tuh karena seperti itu. Ya, lebih sayang kepada sejenis dibandingkan dengan lawan jenis. Ya, ini sadar nih orang tua model-model kayak begini ya. Saya sih kalau ngomong apa adanya, lu suka sama gue, puji Tuhan, lu gak suka sama gue, tinggalkan aja begitu. Tapi saya kalau bicara soal ini, minta maaf sekali lagi Bapak Ibu, saya sensi sekali bicara soal ini. Saya minta maaf karena memang saya pernah ada di fase seperti ini, masa kecil saya seperti ini. Jadi kalau saya bicara soal ini, saya sedikit emosi ya, saya benci banget dengan kata perceraian. Benci banget ya. Saya benci banget dengan pria-pria itu yang kelakuannya itu nggak benar, nggak baik. Gitu. Jadi ya minta maaf Bapak Ibu ya seperti ini. Oke, berikutnya saya nggak perpanjang lah di sini. Yang terakhir disebut dengan toxic parent ya. Nah, kita sering ngomong nih, toxic begitu ya. Nah, apa sih toxic itu? Nah, seorang toxic parent biasanya adalah anak dari toxic parent sebelumnya. Jadi sama, warisan, turunan ya dari yang toxic sebelumnya. Jadi tidak bisa keluar dari disebut dengan lingkaran setan ya. Ya, lingkaran setan toxic. Jadi dia tetap masih ada di dalam itu lingkaran itu. Berkutat-kutat terus di situ dan itu akan bertambah di dalamnya. Karena akan terus melahirkan. Jika ayah ibu adalah korban toxic parent bukan sekedar orang tua yang tegas, disiplin, galak, dan sebagainya. Tapi lebih mengarah kepada orang tua yang memiliki perilaku buruk, ya, kebiasaan-kebiasaan jelek. Gitu.
menghina anak baik di rumah maupun di depan orang lain. Ada nggak orang tua yang model seperti itu? Ya Bapak Ibu punya pengalaman lah. Ya kenali aja ciri-cirinya seperti itu. Ya manipulatif dan seringkali melakukan kekerasan baik verbal, mental sampai fisik. Kemudian overall, kemudian make you feel worse. Ya bahkan untuk hal-hal yang penting. Namun ia akan berlaku seakan-akan sang anak telah penyebab perilaku tersebut, mengkambing hitamkan anak. Ya mereka bisa saja berubah dalam sekejap dan terlihat baik di depan orang lain, ya. Biasa bermain sandiwara. Kan dunia udah main sandiwara. Ahmad Albar udah nyanyi itu udah lama kok. Ya, dunia Kristen itu juga banyak main sandiwara. Gitu. Ya, panggungnya itu menjadi panggung perah-men, ya, teater, ya, pertunjukan, begitu. Ya, karena pelakunya itu pemain sandiwara tipu menipu semua begitu ya. Nggak semuanya ada, tapi kebanyakan seperti itu, menjadikan itu sebagai ajang untuk menutupi kekurangannya. Bermain peran baik seakan-akan mendapatkan pujian, ya, kemudian akhirnya sanjungan dan seterusnya. Perilakunya tidak terprediksi. Toxic parent ini bisa saja ayah atau ibu atau juga Anda, maksudnya ya, bisa itu terjadi. Jadi Bapak Ibu ini yang disebut dengan toxic parent, dan sekarang kita lihat toxic parent atau apa. Ini Bapak Ibu toxic parent ini harus ada pembahasan sendiri. Sebenarnya semua ada pembahasannya masing-masing. Namun saya menyajikan ini sebagai pengantar. Ketika saya ada di kelas, saya menyampaikan ini satu-satu ya, tidak langsung 9, tapi ini hanya sebagai pengantar saja untuk kita belajar mengenal. Ya, karena kan ini bukan kelas kuliah di dalam STT ya Bapak Ibu ya. Jelas nanti saya bisa diprotes mahasiswa kalau saya menyampaikan secara ini. Tapi nggak apa-apa, next time kita akan belajar secara spesifik satu persatu. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya. Ya, dampaknya terhadap perilaku anak, kurangnya rasa percaya diri, perasaan insecure, tidak bahagia, bahkan merasa tidak pantas bahagia, kemudian depresi, anak akan bertumbuh menjadi toxic person ya, juga seperti devil cycle yang tadi saya sebut ya, lingkaran daripada orang-orang toksik itu. Ya, siklus yang tidak akan pernah putus. Jadi akan berlangsung, akan terus berkelanjutan. Berikutnya. Nah, lihatlah betapa besarnya ayat firman Tuhan ya. Ini kita sudah selesai sampai toxic parent Bapak Ibu ya, dan ini slide terakhir. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Coba bayangkan, renungkan, kita ini anak-anak Allah, Bapak Ibu Saudara. Ya, betapa besarnya kasih Allah bagi kita tentunya ya. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, dipertegas lagi bahwa kita memang anak-anak Allah ya, bukan anak-anak dunia ini. Berarti kalau kita anak-anak Allah, maka kita harus punya perbedaan. Perbedaan dalam apa? Dalam perilaku, dalam sikap, dalam perbuatan, tindakan, pikiran, bahkan juga di dalam cara pola asuh kita terhadap anak. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak, akan tapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya kepada siapa? Kepada kita. Maka kita akan sama seperti dia. Nah, kalau kita sama seperti dia, Bapak Ibu, itu tadi, di dalam segala hal kita harus berbeda. Kita tidak seperti dunia ini. Dikatakan kalimat terakhir, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Dalam keadaan dia sebagai Tuhan. Bukan hanya sekedar manusia yang sempurna, tetapi juga gambaran keduanya. Dia sebagai manusia sempurna dan dia juga sebagai Tuhan yang penuh kasih bagi kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Slide berikutnya. Ya, terima kasih untuk waktu dan kesempatan malam hari ini yang diberikan. Saya akhiri pemaparan dan pelajaran kita malam hari ini tentang efek orang tua yang bersalah. Tuhan Yesus berkati kita semua. Saya kembalikan kepada moderator. Haleluya. Ya, baik. Terima kasih Pak Dedi, luar biasa ya Pak. Pemaparan malam ini kita belajar tentang bagaimana efek orang tua bermasalah ya terhadap perilaku anak. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, maka saya akan membacakan terlebih dahulu acara Sema Adonai ke depannya. Sebentar ya Bapak Ibu. Ya. Baik, saya akan bacakan acara Sema Adonai Minggu 14 April 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Di Sema Adonai akan ada ibadah online Bapak Ibu, dengan tema khotbahnya kali ini adalah puasa yang berkenan, dan yang menjadi narasumbernya adalah Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, dan liturgis dari ibadah kami ini akan dipimpin oleh Ibu Kuane dari Jerman, dan live songnya oleh Ibu Yanti Versen dan Ibu Murni dari Jerman. Selanjutnya, di hari Senin, 15 April 2024, di jam 21:10 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu, dan kali ini temanya adalah mengatasi rintangan kehidupan, diambil dari Nats Yosia 3.
Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Dr. Setio Nugroho MTH dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai yang diadakan setiap hari dari Senin sampai dengan Sabtu dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang memberkati. Dan jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian untuk renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat, 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai, hanya Bapak Ibu dapat ikuti di channel Cahaya Firman. Jadi tidak di-share di channel-channel yang lain ya Bapak Ibu, tidak di-live-kan di channel-channel yang lain. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, yaitu channel Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari Sema Adonai yang tidak di-live-kan di channel yang lain selain di channel Cahaya Firman. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu kepada yang lain, sehingga juga semakin banyak orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dan dengan begitu sekaligus Bapak Ibu sudah membantu channel kami, channel Cahaya Firman itu menjadi lebih berkembang dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing mengenai materi malam ini, resen terlebih dahulu ya Bapak Ibu, sehingga mute-nya bisa dibuka oleh operator kami. Ya, luar biasa Pak Dedi, kita membahas malam ini tentang efek orang tua bermasalah. Nah, ini sudah ada yang bertanya ya. Langsung, oke. Ibu Ingrid ya, ya silakan Ibu. Iya, sudah dibuka mute-nya. Iya, silakan Ibu. Pak, Iya, itu Ibu. Shalom. Shalom Pak, selamat malam. Apakah Ya, itu kutuk turunan bedanya apa Pak? Dengan yang terjadi karena pola asuh yang turun-temurun jadinya Iya. seperti kutuk turunan begitu, no? Ya, berbeda Bu ya. Kalau kutuk keturunan adalah perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan spiritual. Ya, spiritual. Kalau dari orang tua, misalkan seperti itu ya. Kalau misalkan dulu orang tua ya, di dalam satu budaya atau agama lama pernah terlibat di dalam satu hubungan-hubungan yang berkaitan misalkan penyembahan berhala yang mendatangkan kutuk, begitu ya. Kemudian pedukunan ya, atau yang berkaitan dengan okultisme, kemudian sumpah serapah, perjanjian darah, dan seterusnya. Itu akan menurunkan garis keturunan. Seperti itu, ada kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit, kutuk kebangkrutan, dan berbagai macam kutuk ya. Ada kalau kita belajar daripada seri daripada firman Tuhan, itu begitu banyak susunan kutuk-kutuk tuh. Nah, itu muncul dari mana? Karena dari dosa dan sumbernya itu dari iblis ya. Kalau kutuk bukan dari Tuhan. Ingat, Tuhan kita tidak pernah mengutuk dalam pengertian memberikan sesuatu yang jelek. Ya, dalam sesuatu yang jelek itu bukan datangnya daripada Tuhan. Tapi kalau Tuhan itu mengubah dari kutuk menjadi berkat, dan memberikan berkat bagi orang yang itu, dan dia memberikan pemulihan kalau Tuhan seperti itu di dalam hal masalah kutuk spiritual misalkan seperti itu. Nah, kalau ini adalah didikan pola asuh yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, Bu. Jadi kalau pola asuhnya seperti itu, ya otomatis maka akan tercermin juga ya dari sikap anak-anak kita ke depannya gitu. Jadi ada satu pola yang memang sudah dia terima dari orang tua sebelumnya, dan itu adalah pola asuh yang salah, yang tidak baik, dan itu diturunkan lagi kepada anaknya, dan akhirnya pola asuhnya itu akan berkelanjutan begitu. Nah, tapi ada gak masalah daripada kutuk spiritual juga berhubungan dengan pola asuh? Bisa saja ada, misalkan seperti itu ya. Misalkan mungkin karena dari hal yang spiritual itu muncul kepada anaknya, misalkan anak-anaknya itu punya batas-batas temperamen yang di luar batas ya, misalkan kemarahan-kemarahan yang wujudnya tidak wajar begitu ya, karena mungkin akibat daripada kutuk daripada hal yang spiritual tadi, yang dari agama yang lama, dari keyakinan yang lama turun seperti itu. Nah, itu bisa juga terjadi, tetapi presentasenya itu lebih besar daripada pola asuh daripada orang tua yang salah ya, konsep cara mengajar daripada orang tua kita yang salah. Nah, itu bisa terjadi memang karena tidak di dalam Tuhan ya. Saya mengatakan bahwa Alkitab kita sempurna. Tuhan itu sangat sempurna. Dia menurunkan firman-Nya itu sangat-sangat sempurna. Oleh sebab itu setiap kita yang belajar dalam kebenaran firman Tuhan itu, termasuk kita menerapkan dari firman Tuhan itu kepada
diri kita di dalam keluarga kepada anak-anak itu pasti baik juga, itu pasti benar begitu. Nah, karena mereka dulu mungkin tidak di dalam Tuhan, bukan orang yang percaya kepada Tuhan, akhirnya mereka melakukan pola pendidikan yang salah. Seperti itu, Bu. Ya, jadi itu jawaban saya. Ya, baik. Iya. Gimana, Ibu? Sudah cukup? Ya, ya. Ya. Jadi maaf Iya, Pak, Ibu. saya hanya Ya, dari nggak apa-apa, Bu. Ya, ya. Tanya lagi boleh. Keluarga suami saya itu Pak, jadi seolah-olah saling keterkaitan, selain pola asuh Iya. juga ada kutub turunan. Jadi saya lihat seperti Iya, itu. Iya, iya. Iya. Nah, Iya. ini kembali ya, Bu Ingrid ya, berkaitan. Ibu Ingrid tadi ya? Ingrid bukan ya? Betul, Pak. Salah sebut Ya, nama. betul, Iya, Ibu Ingrid. iya, iya. Betul, Pak Jadi Dedi. gini ya, Ibu Ingrid ya, bahwa memang kembali lagi bahwa orang bertobat itu juga harus ada pemulihan dalam dirinya dia. Karena kita berkata bahwa kita tidak hanya berdamai dengan Tuhan saja ketika kita bertobat, minta ampun kepada Tuhan, tetapi kita juga harus berdamai dengan diri kita dan juga dengan sesama. Jadi 3 elemen ini, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan Tuhan, dan berdamai dengan sesama, itu harus kita lakukan, kita kerjakan secara bersamaan. Jadi kalau kita misalkan nggak beres dengan seseorang, dengan manusia, umpama kata, kita sudah berdamai dengan Tuhan, tapi kita juga belum berdamai dengan diri sendiri kita, maka ibadah itu tidak akan hidup di dalam hidup kita. Hubungan kita dengan Tuhan tidak akan pernah bisa maksimal. Kenapa? Karena 2 hal ini belum ada pemberesan. Sebenarnya ketika kita berdamai dengan diri sendiri, sebenarnya kita pasti bisa berdamai dengan orang lain. Begitu. Jadi salah kalau kita memaknai bahwa kita berdamai dengan Tuhan, tetapi diri kita nggak berdamai itu. Kita masih aja punya luka yang kita simpan, kita pertahankan, dendam, iri hati begitu. Nah, saya mau sampaikan begini ya, orang yang tidak berdamai dengan dirinya sendiri dan dia tidak bisa berdamai dengan orang lain itu sudah pasti. Ya, karena dengan diri sendiri saja dia belum beres. Begitu. Bagaimana dia bisa beres dengan orang lain? Gak mungkin bisa. Karena sesuatu itu mulai dari kita. Kalau kita sudah beres, pasti yang keluar adalah kebaikan-kebaikan dan itu pasti akan berhubungan baik dengan orang lain. Nah, saya bisa melihat bahwa ada orang-orang tertentu yang katanya saya sudah mengalami pemulihan. Yang dia maksud pemulihan adalah ketika dia hanya percaya kepada Tuhan. Ya begitu, dia pikir dia sudah cukup. Biar nanti Tuhan yang membereskanlah sesuatu dalam dirinya dia. Nggak bisa. Alkitab berkata kalau kita mau bertobat harus ada satu pengakuan kan. Pengakuan, keterbukaan di hadapan Tuhan. Bukan Tuhan nggak maha tahu, dia maha tahu. Tetapi Tuhan mau kita ada kejujuran, ada keterbukaan, ada pengakuan dari diri kita. Bahwa kita betul-betul mau mengalami satu perubahan yang betul-betul perubahannya adalah perubahan yang maksimal. Nah, ada orang yang cuman katanya sudah percaya Tuhan, menerima Tuhan gitu ya. Pelayanan sih pelayanan. Kita nggak bisa lihat, wah dia orang sebenarnya masih punya masalah gitu. Tetapi sebenarnya kita bisa deteksi itu. Tapi dia merasa bahwa dia sudah cukup. Yang penting gue udah berdamai dengan Tuhan. Nah itu. Dia bisa pelayanan, bisa menyembah, dia bisa berbahasa roh di atas mimbar, dia bisa gemetar-gemetar waktu menyembah begitu. Tetapi ternyata dia belum bisa berdamai dengan diri dengan orang lain. Nah itu kenapa makanya pemulihan itu harus total. Nah itulah sebabnya kita berbahagia, kita bersyukur, kita ada di dalam iman Kristus, dalam Kristus ya, bahwa hanya di dalam kekristenan kita tuh roh, tubuh dan jiwa kita itu terpelihara sempurna karena apa? Karena sudah ada pembersihan begitu. Karena sudah ada pemberesan. Kalau tidak ada pemberesan, Bapak Ibu, jangan pernah berharap kita bisa baca firman, tapi itu tidak akan pernah menjadi menjadi satu pertumbuhan iman yang kuat dalam diri kita. Jadi itu Bu Ingrid yang saya sedikit sampaikan keluar daripada itu tadi. Jadi kalau misalkan kita ada pada fase yang seperti itu, ada kaitan dengan keturunan dan juga pola asuh yang salah, maka harusnya kita hari ini memulai sebuah pertobatan secara utuh. Itu tadi, lewat 3. Damai dengan diri sendiri, damai dengan Tuhan, damai dengan orang lain. Enak tuh, clear, tenang. Nah, itulah baru kita hidupi kebenaran Tuhan. Nah, banyak hari ini juga orang tua sudah di dalam Tuhan, tetapi tidak pernah ada minta maaf sama anak, sama istri dan suami ya. Kebalikanlah antara istri sama suami, suami dengan istri dengan anak, rekonsiliasi begitu. Sehingga akhirnya luka-luka anak dari masa kecil itu bisa terhapus. Akhirnya jadi enak, jadi tenang, tidak ada beban lagi. Saya nggak tahu setiap keluarga lakukan itu enggak. Nah, saya lakukan itu dulu ketika saya ya panjang sih perjalanan ceritanya kehidupan saya ya Bapak Ibu ya. Tapi saya lakukan itu. Karena saya juga jujur terus terang waktu saya menikah pertama kali saya nggak tahu peran saya sebagai laki-laki itu harus seperti apa. Tapi saya pernah menerapkan satu gaya pola asuh pada anak laki-laki saya pertama.
saya mengurus dia, ajak dia main, pergi ke taman, kasih dia makan, mandiin dia. Saya sudah lakukan seperti itu, walaupun saya nggak pernah mendapatkan itu dari papa gitu. Sejak saya usia 5 tahun, ya, ada pujian, didikan, arahan, nasihat, nggak ada itu. Tapi saya lakukan itu ke papa. Jadi akhirnya saya minta maaf sama anak, sama istri, apa semua. Ya seperti itu saya lakukan, Bu. Itu, pemulihan. Ya, baik, Ibu Ingrid, sudah cukup ya. Sekarang kita ke penanya selanjutnya adalah Ibu Kartika ya. Ya, dipersilakan Ibu Kartika. Sudah dibuka mute-nya, Bu. Ya, silakan Ibu. Mute-nya sudah dibuka. Belum terbuka ya? Oke, silakan Bu. Masih belum bisa terbuka? Belum, kalau gitu ke Ibu Oni dulu ya. Bu Ya, Kartika. ini Ibu Oni ini Ibu Kartika kan? Bukan, Iya. Ibu Oh, Oni. bukan ya? Oh ya, Bukan. silakan Ibu Oni. Oh, seperti Ibu Kartika. Oke, Silakan. terima kasih untuk kesempatan Oke. diberikan. Saya menunggu-nunggu. Mukanya, wajahnya mirip dengan Ibu Kartika. Ya, silakan Ibu Oni. Selamat malam Pak Dedi. Saya juga Ya, selamat malam, Bu alumni Oni. dari STT Let's Pak Dedi. Oh, weh, Bekasi, mantap, luar biasa. Ya, saya mau menanyakan, kebetulan ini ada dua kasus. Ya, Jadi satu iya, Bu. kasus tentang parenting yang salah mengakibatkan seorang anak remaja itu dia nggak mau sekolah, dia nggak mau do something, pokoknya cuman mau diam di balik kasurnya, Pak. Jadi dia Bu. sudah 2 bulan nggak sekolah dan saya berusaha untuk mengatasinya, tapi masalahnya ini akarnya dari orang tua gitu, Pak. Iya. Ya itu tadi, orang tua yang bermasalah ini gitu. Iya. Orang tuanya sebenarnya sangat baik, memberikan fasilitas untuk dia belajar dan dia diberikan semuanya. Misalnya dia, kalau maaf saya di Amerika ya Pak, jadi untuk mempersiapkan misalnya piano dan alat-alat musik itu kan mahal sekali, dan bapaknya ini harus kerja di luar kota, tidak pulang, dan mempersiapkan semua itu, karena kalau kerja sebagai chef itu lebih banyak duit gitu Pak. Jadi dia mengorbankan tidak ada bersama dengan keluarga gitu. Jadi jarang untuk pulang, dan ini membuat anaknya cuma didikte dari telepon, kamu sudah ini belum, kamu sudah itu belum, terus pokoknya penuh dengan perintah gitu, sehingga anaknya jadi sekarang ini umurnya 14 tahun, perempuan, dan dia mogok dari semuanya Pak, nggak mau belajar piano lagi, nggak mau sekolah, nggak mau apa-apa Pak. Itu bagaimana cara mengatasinya? Itu saya berusaha untuk ngobrol dan dia mau mulai terbuka, dan saya ajak anak-anak youth juga ke rumahnya, udah mulai, dia bisa mulai sosialisasi lagi. Pertamanya itu sangat tertutup dan sangat diem Pak. Sangat menarik diri, tapi sekarang sudah mulai open gitu. Tapi masalahnya kan di orang tuanya ini Pak. Dan orang tuanya saya juga sedang bilangin, cuman ya susah banget gitu untuk dibentuk, udah jadi kaku gitu Pak. Itu gimana Pak kalau menurut pengalaman Pak? Iya, makanya inilah Bu salah satu fakta yang memang terjadi ya. Orang tua menuntut satu harapan daripada keinginan dia untuk anaknya menjadi the best. Nggak salah sih sebenarnya. Cuman mungkin tuntutannya terlalu tinggi Bu. Tuntutannya terlalu tinggi. Nah, dia berorientasi dalam pikiran adalah hasil yang harus ditunjukkan, begitu. Betul. Tetapi dia tidak mensupport dan mengarahkan, kemudian seperti memotivasi anaknya. Kita nggak bisa, anak-anak sekarang beda dengan anak zaman dulu. Nah, anak-anak sekarang itu perlu kita arahkan, kita motivasi, kita bangkitkan kepercayaan dirinya. Kita sering memberikan pujian kepada dia. Anak papa hebat, anak papa bisa, kamu bisa. Nah, orang tua harus bijaksana, memberikan lewat komunikasi. Sebenarnya itu adalah hal yang baik ya, walaupun jauh tempatnya. Memang kita nggak bisa mungkiri, mungkin ekonomi menjadi satu hal yang sangat dibutuhkan juga, sehingga orang tua harus pergi bekerja jauh, dan itu adalah untuk mencukupi kebutuhan daripada keluarga. Kita nggak bisa tentang itu. Namun bukan berarti orang tua yang terpisah dengan anaknya jauh itu menjadi satu
alasan penyebab daripada anak-anak kita akan menjadi anak yang bermasalah. Tidak seperti itu. Memang komunikasi itu harus dibangun. Ya. Komunikasi itu adalah menentukan arah daripada kemana nanti anak-anak kita itu akan terbentuk karakternya. Nah, di dalam hal ini mungkin yang saya tangkap dari apa yang Ibu sampaikan tadi adalah orang tua salah di dalam menanamkan persepsi. Pertama di dalam dirinya dia, kemudian ada tuntutan yang kuat pada anaknya untuk menunjukkan sebuah hasil. Nah, harusnya sebagai orang tua adalah mengarahkan dia sesuai dengan kapasitas itu anak. Kemudian seringkali juga kalau membangun komunikasi itu bukan hanya menyampaikan suatu tuntutan, tetapi juga bercerita tentang rasa kasih sayangnya dia, perhatiannya dia, memanggil anak dengan sebutan sayang, nah bagaimana kamu, apa, papa doakan kamu apa, seperti itu. Jadi merasa anak nyaman, tentram, damai, jadi dia merindukan bahwa ikatan antara orang tua dan anak itu semakin kuat dalam dirinya dia. Kalau kesan seperti ini kan sepertinya bukan seperti orang tua kepada anak, seperti atasan kepada bawahan. Kita kerja gitu, bos kita, manajer kita selalu minta, ayo hasilnya kumpulkan, saya mau lihat hasilnya terbaik. Kan seperti itu. Padahal di dalam prosesnya, ada kendala-kendala yang juga anak harus hadapi. Harus ada masalah-masalah yang mungkin anak ingin sebenarnya ngomong sama orang tua, tapi orang tua karena sudah nuntut itu, anak jadi keep kembali, tidak mau keluar. Jadi itu yang dipendam oleh anak. Sehingga ini terjadi masalah kepada anak. Anak merasa akhirnya dia tertekan. Akhirnya ketika dia mau ngomong ada rasa takut, ada rasa sungkan, seperti itu. Dan saya nggak tahu ketika dalam komunikasi itu apakah ada intimidasi kepada orang tua. Kalau kamu nggak bisa seperti ini, papa nggak resin kamu lagi. Atau papa resin kamu ini dengan biaya yang mahal. Kamu jadi anak tahu diri dong. Begitu. Ada penghakiman, Bu. Nggak bisa seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Biarkan proses ini berjalan dengan baik. Kita menjadi orang tua yang menjadi penasehat, yang mengarahkan dia, mendukung, mensupport dia, menyatakan cinta kasih sayang kita, memberikan dia pengertian yang terbaik, dan kita juga harus lihat batas kemampuannya dia. Jangan tuntut kesempurnaan dari anak, tapi tuntutlah seberapa besar kemampuan anak kita menunjukkan itu kepada orang tua kita, kepada kita sebagai orang tua, dan kita harus apresiasi, Bu. Ingat, dia sudah berjuang, dia sudah melakukan bagian yang diinginkan orang tua. Kenapa orang tua tidak menghargai itu? Dan harusnya kita menghargai seperti itu. Nah, itu yang dari posisi orang tua. Dari posisi anak, Bu, sekarang. Bagaimana dari posisi anak sekarang? Memang ini sudah terlalu panjang masalah. Namun bukan berarti masalah ini bisa diselesaikan. Masalah ini adalah muncul karena orang tua terhadap anak. Jadi solusi penyelesaiannya adalah pihak ketiga yang harus mempertemukan dan melibatkan orang tua ini dengan anak. Tapi sebelum melibatkan anak ini dengan orang tua, maka anak ini harus terus bagikan sendiri kepercayaannya, Bu. Harus ada orang-orang terdekat yang bisa mensupport dia, yang mau mendengar dia, membuka hati buat dia, yang mau membangkitkan kembali kepercayaan dirinya dia. Nah, siapa? Nah, itulah orang yang nanti yang harus selalu hadir bersama dengan dia. Masalahmu juga masalah tante, masalahmu masalah om, masalahmu masalah cici, masalahmu masalah koko. Koko hadir bersama-sama untuk ayo kamu kembali menjadi anak yang hebat. Kamu menjadi anak yang manis di hadapan Tuhan. Kamu menjadi anak yang manis di hadapan teman-teman kamu. Kamu menjadi anak yang sukses, yang akhirnya lewat hidup kamu Tuhan disenangkan, Tuhan dipermuliakan. Ada kata-kata yang seperti itu, Bu. Membangkitkan kepercayaan diri dia. Kamu tidak akan sendiri. Sepak bola, Bu, sepak bola saja punya satu semboyan. Entah itu Liverpool atau Manchester United. You will never walk alone. Kamu tidak akan pernah berjalan sendiri. Ada siapa? Ada yang support. Ada yang selalu menjaga. Kamu sedih, saya sedih. Kamu senang, saya senang. Kamu juara, kami juara. Begitu. Harus ada yang seperti itu. Nah, makanya kenapa saya selalu bilang, gereja bentuklah tim pastoral konseling yang baik, yang bagus. Karena bukan hanya itu tadi bicara soal blessing berkat materi duniawi. Jangan. Tapi kita lihat jemaat. Semakin besar itu gereja, semakin kompleks permasalahan yang terjadi. Betul. Ingat, ibadah tidak menuntun orang masuk surga. Ibadah tidak menuntun orang, memastikan orang dia berkenan hidupnya kepada Tuhan. Tidak. Semua orang bisa berkumpul di dalam satu gereja. Gereja itu adalah bengkelnya memperbaiki perilaku orang, memperbaiki orang-orang yang bermasalah, memulihkan kehidupan mereka. Pendeta gembala itu hadir sebagai apa? Sebagai seorang konselor. Yesus hadir sebagai seorang konselor. Dia memulihkan, melepaskan orang dari persoalan, dari sakit penyakit, beban berat, pergumulan hidup. Dia datang untuk itu. Nah, harusnya seorang gembala juga seperti itu. Begitu ya. Saya kalau ngomong nggak enak begitu. Bukan saya sakit hati, saya kepahitan dengan gereja. Saya juga pemimpin gereja begitu. Saya juga hamba Tuhan, saya juga pendeta dari sinode yang jelas begitu, sinode besar begitu. Tapi saya juga ingin supaya gereja itu bisa mengalami proses panggilan yang sebenarnya, yaitu itu tadi ya,
membangun, membangkitkan, memulihkan daripada semua jemaat-jemaat mereka. Pemulihan keluarga demi keluarga. Suami datang hampiri istri, peluk, minta maaf, minta ampun, mungkin sama ini ada kesalahan, ayo sama-sama komitmen bangun suami dan istri, yuk Pak, kita mulai sesuatu yang baru seperti yang Tuhan kehendaki. Dengan anak-anak juga begitu, panggil, rangkul sama-sama. Mau menangis, nangislah sama-sama di hadapan Tuhan. Sukacita kan itu di hadapan Tuhan. Saya yakin itu akan plong semua, akan beres semua. Nah seperti itu Bu, dan saya harapkan ke depan orang tua sudah bagus bangun komunikasi lewat quality time dengan anaknya, walaupun jauh sekarang kita bisa video seperti ini aja kan, ibu bisa sama saya bisa berkomunikasi dengan teknologi, kita bisa manfaatkan itu. Tapi ada sesuatu memang yang harusnya tidak seperti itu, yang harus diperbaiki. Saya kira itu Bu, adakan pendekatan terus Bu dengan anaknya, bantu anak ini bangkitkan kembali kepercayaan dirinya dia, supaya anak ini juga tidak mengalami beban dan seperti orang sendirian yang dibiarkan seperti itu saja. Ya, saya sedang melakukannya Pak. Ada dua pertanyaan, tetapi karena mungkin waktu ya, Bu Eni sudah memberikan, mungkin ada Pak Daniel. Tapi jangan kemana-mana Bu Bunda, nanti tetap stay, karena nanti setelah kita selesai live, kita masih ada komunikasi di Zoom. Oke, sip. Oke, thank you. Ya, kita kasih giliran untuk Pak Daniel dulu. Silakan Pak Daniel. Silakan Pak Daniel. Selamat malam Pak Dedi. Ya, selamat malam Pak Daniel. Nggak open kamera ya. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Teman mau koreksi sedikit Pak Dedi. Iya, kalau silakan. LGBT itu, menurut kedokteran, itu bukan ada kelainan kromosom. Tuhan tuh udah nyiptain manusia itu sempurna. Cuman ada kromosom XX ada, sama Pak. XY. Itu ya kromosom untuk yang banci ya Pak. Bukan banci. Transgender itu kromosom kelainan. Ada XX yang Papa disebut tadi. Iya, silakan Pak. Enggak, sebetulnya itu Tuhan ciptakan cuman laki atau perempuan, nggak ada yang setengah-setengah. Iya. Itu udah dibuktiin secara kedokteran. Iya. Ya itu karena faktor, banyak lah faktornya yang Pak Dedi tahu ya, dari pergaulan, dari macam-macam. Iya. Soalnya saya juga pernah ada kesaksian. Iya. Seorang laki, terus belakangan karena apa nggak tahu dia jadi perempuan, sampai dia udah operasi kelamin segala. Ya. Dan suaranya juga masih suara kayak perempuan. Nah terus belakangan dia setelah bertobat dia mau kembali ke jadi laki-laki lagi. Tapi kan itu harus identitasnya segala harus dirubah, segala itu nggak gampang. Ternyata ada pengacara yang pinter nih, pengacara Kristen, dia tahu Tuhan tuh ciptakan hanya laki atau perempuan. Terus dia disuruh cek kromosomnya. Betul, ternyata kromosomnya dia laki. Iya. Jadi emang Tuhan tuh sempurna, udah ciptain manusia laki perempuan, nggak ada yang ciptain banci. Nggak ada yang abu-abu, cuman koreksi gitu aja Pak Dedi. Iya, nggak apa-apa Pak. Saya juga mempelajari itu dari dunia medis juga. Waktu kami di kelas, kami mendapatkan pelajaran itu, bahwa juga ada di kromosom akhirnya bukan XY, tapi kromosomnya adalah satu kelebihan X2Y. Jadi X-nya ada XXY jadinya. Jadi ada satu kelebihan kromosom yang menyebabkan akhirnya seperti itu. Tapi nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Akademisi itu adalah kita membangun satu pemahaman, walaupun itu berbeda, tapi menjadi satu kekayaan di dalam kita belajar. Ya. Terima kasih buat masukan dan koreksinya. Oke. Iya. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih Pak. Iya. Sama yang mengenai itu saya rasa hanya quality time aja tuh yang Bu Oni ucapin. Soalnya sering orang tua ya hanya berpikir dengan uang apa-apa bisa diatur. Dan anak diatur apa yang maunya orang tua. Itu dia yang salah. Quality time yang nggak ada. Yang harus dibangun ya. Terima kasih Pak Dedi untuk. Terima kasih Pak Daniel. Luar biasa. Pelajaran hari terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak. Terima kasih Pak Daniel untuk partisipasinya. Baik, karena waktu juga semakin larut ya Pak Dedi, maka kita tutup kelas kelas malam ini. Tapi kalau bagi yang masih ingin bertanya, masih dipersilakan setelah kelas ini selesai ya Pak Dedi. Pak Dedi masih bisa melayani ya Pak. Ada waktu. Iya, oke Bu. Iya. Baik, silakan closing statement Pak untuk pembelajaran malam ini dan tutup
doa bagi kami semua. Terima kasih Pak Dedi. Ya. Tuhan Closing statement-nya adalah kita kembali kepada Alkitab, ya, yaitu bahwa kita semakin hari semakin banyak belajar untuk meniru pola asuh yang seperti apa yang Tuhan sudah tulis di dalam kebenaran firman-Nya. Mari kita menjadi orang tua yang bijak, orang tua yang menjadi teladan buat anak-anak kita, dan kita berperan penting untuk membangun bangsa negara ini, juga untuk ke depan adalah membangun generasi penerus hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang semakin hari menjadi berkat bagi Indonesia, khususnya karena kita ada di Indonesia, tapi juga mungkin bagi bangsa-bangsa lain, lewat bagaimana ke depan kita membangun satu generasi yang bukan hanya takut akan Tuhan, tapi generasi yang sudah mengalami pemulihan, generasi yang mengasihi Tuhan, dan generasi yang betul-betul terbentuk dari setiap rumah tangga keluarga-keluarga Kristen. Dan oleh sebab itu, ayo kita kembali kepada sumbernya, yaitu Alkitab. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, kita mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan malam hari. Bapak yang baik, terima kasih untuk waktu kesempatan yang sangat luar biasa bagi kami. Kami boleh ada di dalam kelas pembelajaran malam hari ini. Hamba bersyukur Tuhan, hamba boleh memberikan pengajaran yang mungkin terbatas Tuhan, sebagaimana kemampuan hamba yang juga terbatas. Terima kasih Tuhan karena dapat menjadi berkat Tuhan bagi Setia Adonai. Tuhan bukan kebetulan, Tuhan mengerjakan hamba di ada dalam Setia Adonai, sama-sama memberi yang terbaik lewat seri pembelajaran ini yang disiarkan lewat YouTube. Bapak percaya Tuhan, Setia Adonai semakin hari semakin diberkati, banyak pengajar-pengajar yang terus menjadi berkat Tuhan, bukan hanya bagi saudara-saudara kami yang ada di Indonesia, namun juga saudara-saudara kami yang ada di berbagai tempat dan juga di berbagai negara. Terima kasih. Sebelum kami akan berpisah, Tuhan berkati kami semua dalam istirahat kami malam hari ini. Bangunkan kami besok pagi, untuk kami dapat bangun kembali dengan sukacita, kesehatan tubuh, kesegaran yang datang daripada Tuhan, untuk kami pergi datang melayani Tuhan. Kami bersukacita, kami boleh memuji, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan, dan kami juga boleh menerima berkat di atas segala berkat, yaitu firman Tuhan yang kami dengar, sehingga setiap firman yang kami dengar boleh berbuah dalam kehidupan kami menjadi pelaku firman Tuhan yang Tuhan pakai lebih dahsyat, lebih heran lagi di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan jaga dan melindungi kami dan istirahat. Malaikat Tuhan berkemah sekeliling rumah kami, menjauhkan rumah kami dari usaha-usaha, niat-niat orang jahat, dan menjauhkan daripada serangan-serangan kuasa kegelapan. Dan biar kami dapat istirahat dengan cukup dan nyenyak malam hari ini. Terpujilah namamu Tuhan. Dan sudah kami akan berpisah, kami angkat kedua tangan kami, buka hati kami untuk kasih tiga berkat yang kami dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan, kasih Tuhan, buka hatimu, angkat kedua tanganmu, pandanglah wajahmu kepada Tuhan dan berkat dengan Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah rumah tangga keluarga setiap anggota yang ada di dalam rumahmu. Diberkatilah dalam segala cita-cita, di dalam segala usaha yang kau persiapkan. Tangan Tuhan terus menolong, menyertai, dan membuatmu berhasil. Terimalah berkat Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus akan terus menuntun kita mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali, Maranatha bagi kita semua. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya, yang diberkati dan dicintai dan mengasihi Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Dedi untuk pelayanannya malam ini, pengajarannya bagi kami. Semoga pelayanan Pak Dedi selalu diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi, menjadi berkat bagi banyak orang, dan juga Pak Dedi selalu diberikan kesehatan. Baik Bapak Ibu, semoga pengajaran malam ini menjadi berkat yang luar biasa bagi Bapak Ibu sekalian, dan juga membuka paradigma baru ya bagi Bapak Ibu untuk bagaimana mendidik anak Bapak Ibu sekalian ke depannya. Baik Bapak Ibu, kelas ini akan tetap ada di hari Sabtu mendatang di pukul yang sama, yaitu pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, dengan tema-tema yang menarik lagi lainnya. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.